Di mana ini? Astaga, Sen, lu mimpi gagal ujian ya? Atau mimpi gue rebut makanan lu? Untung saja Zhou Fang lagi nggak ada. Kalau nggak, teriakan lu barusan. Bakal ngebangunin kita berempat. Bukannya keluarganya lagi ada urusan. Dia baru ngurus izin tinggal di luar asrama. Kayaknya dia nggak bakal balik nginap sini lagi. Namaku Sen Zixing. Setelah lulus kuliah, aku memakai seluruh tabunganku untuk membuka sebuah perusahaan media kecil, membuat video ulasan dan siaran langsung untuk para pedagang. Kami pernah membuat konten yang viral, dan juga menghasilkan banyak uang. Anak muda kalau mau sukses dan jadi besar, harus belajar memanfaatkan relasi. Tanda tangani kontrak ini, tanda tangani saja, dan mari bekerja sama. Uang, sumber daya, dan merek, semuanya akan kuberikan padamu. Saat itu, aku percaya pada Gu Mingyuan, dan menandatangani kontrak tersebut, hingga akhirnya pendanaan diputus, dan aku tercekik perjanjian target keuntungan. Barulah aku menyadari, semua akun dan daftar klien, ternyata bukan milikku. Sen Zixing, proyek ini akan terus kami lanjutkan. Kalau kamu tidak terima, silakan bayar ganti rugi sesuai kontrak. Seandainya aku bisa mengulang waktu, aku pasti akan memegang kendali nasibku, di tanganku sendiri. Ini asrama kampus. Sekarang tahun berapa? Astaga Sen, lu tidur sampai linglung ya? Tahun ini tahun berapa aja lu bisa lupa? Sekarang itu tahun 2018. Kalau badan lu nggak enak, mending izin aja. Ya ampun aku beneran kembali ke masa lalu. Kembali ke masa lalu apaan? Lu kebanyakan baca novel ya sampai halu. Udah, berhenti menghayal. Antrean di kantin udah panjang banget tuh. Ayo makan, cabut. Wah, bukannya ini Sen Zixing. Ku dengar akhir-akhir ini lo pengen bikin akun media juga? Ya, layar ponselnya saja sudah retak parah, kan? Mau pakai apa bikin akun? Mau ngandelin kualitas video buram kayak mosaik buat gaya-gayaan. Bikin media itu butuh alat, uang, dan koneksi. Sen Zixing, makan siang saja lo masih cari warung yang paling murah. Jadi nggak usah mimpi ketinggian. Qi Yue, di kehidupan yang lalu, lo bakar uang demi popularitas. Sampai akhirnya bangkrut dan harus jual mobil sama rumah. Di kehidupan kali ini, lo masih saja buru-buru meremehkanku. Bagus. Kalau begitu, gue akan mulai dari hal yang selalu lo remehkan. Biar lo lihat sendiri. Bagaimana cara gue bangkit? Hei Sen, tunggu gue. Paman Chen, pesan 1 porsi. Di kehidupan lalu pada saat seperti ini, video pendek baru saja dimulai. Review tempat makan, keseharian di kampus, sampai orang biasa yang nyanyi, semuanya meledak. Platform masih kekurangan konten. Siapapun yang terjun duluan, pasti akan bisa menikmati gelombang keuntungan pertama. Cuma ini, lo gembar-gembor dari tadi. Gue kira lo mau ngerekam peluncuran roket. Mahasiswa itu makan setiap hari. Semakin biasa, semakin gampang bikin orang penasaran buat mengeklik. Terus, kita mau rekam apa tepatnya? Gue tegaskan dulu ya, gue nggak mau jadi aktornya. Kita rekam porsi aslinya, cari orang buat mencicipi, nggak usah ada yang akting. Kalau dibuat-buat malah kelihatannya kaku, wajahnya malah kelihatan kayak orang tertekan. Anak-anak, kalian beneran mau ngerekam warung kecil bapak ini? Tapi bapak tegaskan dulu, ya, kami nggak akan puji sembarangan, dan kami juga nggak minta porsi lebih kok. Kedai paman ini memang ruginya diletak, rugi karena posisinya terlalu di dalam. Mahasiswa kalau jalan di depan sana, udah keburu beli di kedai-kedai depan. Kalau gitu, kita pancing mereka buat kemari. Harga 10 yuan buat porsi segini sih lumayan banget. Kedai lain udah mahal, porsinya dikit lagi. Rasanya memang nggak yang luar biasa banget, tapi sama sekali nggak mengecewakan. Menangnya di porsi besar dan murah meriah. Sen Zixing, kamu beneran ngerekam ginian? Kedai yang sama sekali nggak laku di kantin ini. Cuma kamu doang yang anggap ini berharga. Jangan berhenti, simpan kalimat yang barusan. Kamu ngerekam aku, tenang aja. Nggak kelihatan mukanya kok. Ada yang bilang kedai ini nggak laku. Kita buktikan, apa beneran nggak ada yang mau beli? Taruh kalimat ini di paling awal video. Kalau Qi Yue lihat video ini, pasti dia bakal langsung meledak saking marahnya. Penonton itu cuma bakal ingat satu kalimat. Ada yang bilang kedai ini nggak laku. Pakai kalimat itu buat judulnya. Pojokan kantin yang diejek nggak laku. Apa harga 10 yuan sepadan buat ini? To the point banget. Wah, beneran ada yang komen nanya loh. Aku umumkan ya, kedai butut ini akhirnya terselamatkan. Tingkat tontonan videonya terus naik. Mulut si Qi Yue ini ya, beneran jadi bahan konten gratis buat kita. Adik-adik mahasiswa, antrenya satu-satu ya. Jangan dorong-dorongan, tenang aja nasinya masih banyak. Hari ini beneran pada antre panjang loh. Subantang, kamu lihat nggak tuh?
Nak Sen, ini. Bisa seramai ini gara-gara ulah video kamu kemarin ya? Ini bukan ulah iseng, Paman. Biar semua orang bisa lihat. Saya juga tidak tahu harga pasarannya. Uang 3.000 ini anggap saja biaya promosi. Jangan anggap ini terlalu sedikit. 3.000, Paman. Begitu amplop ini muncul, dompetku sampai merasa minder. Paman Chen, uangnya bisa kami terima. Tapi mari kita perjelas dulu. Kedepannya konten apa yang kami rekam. Dan cara merekamnya, kami tidak jamin semuanya bakal viral. Kami juga tidak akan melebih-lebihkan. Oke, kalian atur saja baiknya bagaimana. Cuma gara-gara satu video makan di kantin, sudah merasa jadi orang hebat. Kamu ini ada habisnya tidak sih? Cari penonton pakai makanan murah. Bukannya itu cuma aji mumpung. Besok aku juga akan buat satu video. Aku akan bawa kreator terkenal dari luar kampus. Jumlah tayanganmu yang sedikit itu, pasti bakal cepat tenggelam. Buat saja sana, jangan cuma besar mulut. Penonton yang akan menilainya sendiri. Enak atau tidaknya makanan itu, lihat saja. Mereka antre di warung mana, nanti juga ketahuan. Dia datang bukan untuk bertengkar, tapi untuk merebut penonton kita. Biarkan saja semakin jelas perbandingannya, semakin malu nanti dia. Pendapatan pertama kita langsung 3.000. Sen, kalau sekarang aku panggil kamu Bos Sen, apa kamu bakal kasih aku kartu pegawai? Satu video viral itu cuma kehebohan sesaat, bisa membuat klien mau bayar iklan lagi. Baru itu namanya keahlian. Kata kuncinya sudah kutemukan, murah dan autentik. Itu yang paling sering muncul. Kepalamu menutupi layar. Kalau begitu, kita fokus di dua kata ini saja. Akun kuliner ini cuma sebagai pintu masuk. Kedepannya kita harus bisa mempertahankan penonton. Bagaimana caranya? Tidak mungkin kan? Kita bagi-bagikan kartu makan ke mereka. Kita harus bangun jaringan multi akun. Akun Matrix, apaan tuh? Satu konten viral aja nggak cukup. Aku mau kumpulin semua trafik di kampus, dan merangkainya jadi satu jaringan. Lihat ya. Akun kuliner buat narik orang. Akun curhat buat nahan mereka. Akun barang hilang buat bangun kepercayaan. Kita bikin heboh dulu kampus ini. Maksudnya gimana, Bos Sen? Tolong pakai bahasa manusia dong. Konten makan buat cari trafik, gosip buat nahan orang. Barang hilang buat bangun citra baik. Kalau orang udah percaya, kita masukin iklan juga nggak bakal dihujat. 3 akun ini saling lempar trafik. Biar datanya nggak bocor kayak otak kamu itu. Kreator kampus, bukannya kita cuma ngerekam kantin ya? Kantin itu cuma langkah awal. Anak kampus yang bisa nyanyi, bisa nari, atau jago bikin kerajinan tangan. Semuanya butuh kesempatan buat tampil. Jadi, kamu bukan cuma mau bikin satu akun, tapi mau produksi konten massal. Aku yang tentuin topik sama ritmenya. Cheng Ye bagian yang cari relasi. Suran urus bagian data dan template. Kita bangun jejaknya dulu. Aku yang bagian cari relasi. Muka kamu kan tebal, jago ngomong kalau canggung. Kamu bisa nyairin suasana sendiri. Tugas ini paling cocok buat kamu. Tapi rencana ini, jangan dibocorin ke siapa-siapa dulu. Tunggu sampai kita berhasil ngorbitin orang pertama. Baru kita pamerin keluar. Terus, aku mulai dari mana nih? Besok kamu pergi ke kedai boba, warung, sama tempat fotokopi buat ngobrol. Jangan ngomongin harga dulu. Tanyain aja apa masalah utama yang pengen mereka beresin. Oke, bakal aku coba. Lin Qinghe, di kehidupanku sebelumnya, aku hanya pernah melihatnya di berita bisnis. Waktu itu, dia adalah ahli strategi merek termuda, instingnya tajam, dan tindakannya tegas. Beberapa proyek yang tidak berani disentuh orang lain, berhasil dihidupkan kembali olehnya. Sayangnya, setelah itu, keluarga Lin dan keluarga Qi terikat terlalu dalam. Proyek hancur milik Qi Yue menyeretnya jatuh, dan nama Lin Qinghe ikut menghilang dari berita utama bisnis. Kamu yang bertanggung jawab. Ada urusan apa kamu mencari divisi humas? Aku ingin membuat akun media kampus. Kamu mencari orang yang tepat. Tapi, aku tidak suka omong kosong. Tunjukkan hasilnya padaku. Bu. Membuktikan hasil, jauh lebih praktis daripada sekadar perkenalan. Sejak kapan dia kenal dengan Lin Qinghe? Baru saja selesai bertanya jalan. Sudah ada yang datang mencarimu. Ini belum waktunya menerima uang. Ada yang mau mengantar uang saja. Kamu tidak buru-buru. Soal uang tidak perlu buru-buru. Yang penting jalan kita tidak melenceng. Shen Zixing. Aku mengajaknya 3 kali, tapi dia sama sekali tidak menggubrisku. Hebat sekali si Shen Zixing itu. Kaki, sepertinya dia tidak sedang mencari muka. Kelihatannya dia benar-benar sedang membahas bisnis. Bukankah Shen Zixing ingin membuat akun media kampus? Kalau begitu, akan kutunjukkan padanya apa yang disebut dengan koneksi yang sesungguhnya. Videonya ini malah terlihat seperti iklan komersial. Angka tontonan penuhnya rendah, yang membagikannya juga sedikit. Jumlah simpannya juga rendah. Buang-buang uang saja, sama sekali tidak berguna.
Itu karena datanya saja yang belum naik. Bukannya para mahasiswa tidak mengerti hal yang berkelas. Mereka nggak akan kemakan sensasi palsu. Kamu cuma ngandelin kesan sederhana yang apa adanya. Yang kamu rekam itu pamer kemewahan. Kalau aku rekam apa yang mahasiswa mau percaya? Komentar nyinyir ini perlu dihapus nggak? Kolom komentarnya udah kayak ajang hujat massal. Di video selanjutnya, suruh Paman Chen langsung perbaiki di tempat. Lihat. Beneran ada yang bilang kuahnya hambar ya? Memang agak hambar sih. Oke, biar ku perbaiki. Kalian cobain lagi deh. Nah, kalau sekarang mantap. Video yang ini pasti bakal viral. Udah kecium banget aroma plot twist dari pancinya. Firasatku si ini bakal meledak. Judulnya kita bikin. Dikritik pembeli, bos ini langsung ubah resep kuah di tempat. Ada konflik, ada respons, ada hasilnya juga. 3 elemen penting video pendek udah lengkap. Apa ini nggak bikin aku kelihatan malu-maluin? Nggak malu-maluin kok. Mau menerima kritik, itu jauh lebih baik daripada pura-pura enak. Kamu beneran masukin hujatan ke dalam videonya. Nggak takut bakal blunder. Video pertama itu tujuannya biar orang pada lihat. Keluargaku dulu juga pernah bikin promosi kampus. Bakar uangnya cepet banget, tapi blundernya juga cepat. Dampaknya juga lumayan parah. Tebakanmu nggak salah. Ini bukan tebakan. Mahasiswa itu suka banget sama keramaian, tapi mereka nggak akan mau terus-terusan dibodohin sama iklan. Di kolom komentar udah banyak yang nanyain lokasi nih. Jumlah yang nyimpen videonya juga terus naik. Tinggal kita lihat, apa mereka mau balik lagi buat makan yang kedua kalinya. Lihat. Toko teh susu sama kantin, sampai tempat fotokopi udah aku tanyain semua. Begitu dengar soal biaya promosi, mereka semua mendadak pura-pura sinyalnya jelek. Belum tentu bisa langsung viral. Mereka takut buang-buang duit. Akun kuliner followersnya naik paling cepat. Akun Menfest mulai ada yang kirim cerita. Info barang hilang juga sudah mulai ada yang posting. Ada juga yang berhasil nemuin barangnya. Kalau ada yang nyari barang, terus ada yang bantu share. Orang-orang baru ngerasa kalau akun ini tuh berguna. Jadi kedepannya, posting apapun pasti ada yang lihat. Mau mereka puji atau hujat kamu? Semuanya tetap kehitung engagement. Siapa yang nyanyi tuh? Suaranya pas pertama kali keluar. Barusan aku dideketin sama 3. Tang Zi, anak klub musik. Biasanya dia nggak suka cari perhatian. Kamu mau ngerekam dia? Nggak cari perhatian bukan berarti nggak pantas direkam. Kamu mau masukin dia ke proyek talent itu. Tapi jangan asal jalan sendiri tanpa izin. Harus dapat persetujuan dari klubnya juga. Ah, ribet banget sih. Kalau ngerasa ribet, nggak usah ngerekam. Wajah sama suaranya. Biar nanti kamu juga nggak dituntut macam-macam sama orang. Bukan karena nggak ada yang mau lihat dia, tapi karena nggak ada yang tahu cara ngerekam dia. Kalau gitu, mending kamu buktiin kalau kamu beneran bisa. Cheng Ye, besok kamu temuin ketua klub musik. Urus dulu surat izin dari klub mereka. Siap. Suran, coba kamu cek latar belakangnya. Sudah mulai kucari kok. Aku balik ke klub dulu buat ngumpulin formulir. Soal Tang Zi, nanti ku bantu ngomong ke dia. Bos Sen, si Tang Zi ini, kamu yakin dia beneran bisa viral? Dia juga mau dijadiin influencer kampus. Emang dia bisa ngomong lancar di depan kamera? Sen Zixing sekarang bener-bener nerima siapa aja ya? Urus saja syutingmu, jangan sentuh orangku. Orangmu, memangnya dia sudah tanda tangan kontrak. Biarpun belum, bukan hakmu untuk menghinanya. King He, sekarang hal sepele begini pun mau kau urus. Kalau kau bicara baik-baik, aku tidak akan ikut campur. Tapi kau menindas orang di depan mataku. Mana mungkin aku pura-pura tidak lihat. Oke, hari ini kau melindunginya. Akan kubuat kau lihat sendiri, bagaimana dia mempermalukan dirinya sendiri. Mending kita sudahi saja. Aku tidak mau menyusahkan kalian. Mereka memang sengaja membuatmu merasa, kalau dirimu tidak pantas. Jangan termakan omongan mereka. Tapi aku takut tidak ada yang mau menontonku. Tapi sebelum syuting dimulai, ada hal yang harus diperjelas dulu. Hal apa? Bikin video saja peraturannya sedetail ini. Aku, kerja sama kecil itu paling gampang cuma modal omongan. Dan modal omongan itu paling gampang bikin masalah.
Bisa diizinkan tampil di depan kamera saja, aku sudah bersyukur. Kalau denganku, tampil di kamera itu bukan belas kasihan, ini namanya kerjasama. Tidak bisa, anginnya terlalu kencang. Pengambilan gambar yang ini gagal lagi. Pihak klub sudah mendesak kita. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Kalau terus diundur begini, aku benar-benar harus turun tangan cari muka demi memperpanjang sewa tempat. Kau mau menilai kemampuanku. Cuma segini. Konten yang bagus tidak butuh sandaran alat mahal. Kalau dia sampai bisa viral, aku akan berikan akunku padamu. Jangan takut, pengambilan kali ini kita tidak usah akting. Menyanyilah sebagai dirimu sendiri. Kondisiku sedang tidak bagus. Tangzi, tatap mataku. Lalu, perasaan seperti apa yang harus kubawakan? Dunia ini sedang hening, hanya ada kau sendirian. Saat kesulitan datang menghampiri, tolong angkat tangan kirimu. Yang ini bisa dipakai. Mantap. Bulu kudukku sampai merinding. Percuma suaranya jernih. Nggak akan ada yang mau nonton video beginian. Biar hasil yang bicara. Awalnya nggak usah pakai perkenalan. Memangnya penonton tahu dia siapa? Nggak usah. Biarkan suara anginnya masuk sedikit. Kalau terlalu jernih malah kedengaran kayak lip sync. Nanti netizen pada ngehujat aku di komentar nggak ya? Kalau udah mulai dikenal pasti ada aja yang nyari kesalahan. Tapi mereka yang beneran, suka sama kamu pasti akan bertahan. Ada yang bilang suaranya terlalu polos. Visualnya juga terlalu sederhana. Beli keyboard mahal banget, cuma buat ngetik komentar nyinyir begini. Tuh kan, udah kuduga. Jangan panik dulu, kita lihat perkembangannya dulu. Jumlah share udah ngelewatin jumlah komentar. Kali ini kamu menangnya telak banget. Ini bukan soal taruhan, yang kurang dari dia itu bukan bakatnya, tapi cuma butuh sorotan kamera yang pas. Ini bukannya cewek yang di klub musik itu. Suaranya jernih banget ya. Udah aku share nih. Vibesnya udah kayak film remaja banget. Udah jadi peringkat 1 di trending kampus. Terus ada pesan masuk dari beberapa brand juga. Mereka nanya apa kita bisa kerja sama. Beneran ada yang ngajak aku kerja sama. Cuma peringkat 1 di trending kampus doang. Jangan kegaaran bakal beneran viral di luar sana. Kemarin siapa ya yang bilang kalau dia sampai viral? Bakal ngasih akun sosmednya buat kita. Sekarang janjinya masih berlaku nggak nih? Akunmu sih aku nggak butuh. Tapi buat proyek kerja sama brand pertama kita ini. Bro sekalian. Apa aku harus latihan dulu ya? Senyum profesional. Suran. Menurutmu aku kelihatan seperti orang yang berpenghasilan jutaan tidak? Sama sekali tidak. Duduklah dulu. Lisensi. Bagi hasil dan pengeditan ulang. Semua ini harus ditulis dengan jelas. Bisa tidak laguku, jangan diubah sembarangan. Tulis saja di dalam kontrak. Pihak merek boleh memakai videonya. Tapi tidak boleh mengubah suaramu. Lao Sen, kenapa kau tidak bersemangat sama sekali? Ini uang, lo, bukan uang kembalian dari kantin. Uang masuk itu baru langkah pertama. Ada yang cari tahu soal proyek kita itu, program inkubasi influencer kampus. Orang-orang dari klub kewirausahaan bertanya dengan sangat detail. Teman Sen Zixing, untuk sesi berbagi nanti malam, bahas saja proyek kalian itu, program inkubasi influencer kampus. Belakangan ini popularitasnya sangat tinggi. Aku bisa bahas kerangka kerjanya, tapi aku tidak akan membahas daftar yang belum dipublikasikan. Waspada sekali. Takut aku tiru, ya, atau takut aku melakukannya lebih baik darimu. Kalau bisa kau tiru hanya dengan mendengarnya sekali. Itu namanya bukan proyek. Kita bukan cuma membuat satu video viral, tapi mencari peluang di kampus. Proyek mahasiswa yang bisa mencapai tahap lisensi dan bagi hasil. Anak ini tidak bisa diremehkan. Yang dia bahas bukanlah soal akun, melainkan saluran distribusi kampus. Sen Zixing. Besok, proyek ini tidak akan membawa nama Sen lagi. Besok ajak dia mengobrol berdua saja. Maksud dari Qi Yue adalah, proyek ini didaftarkan atas nama klub kewirausahaan. Apa maksudnya numpang nama di klub wirausaha? Videonya kami yang buat, negosiasinya kami yang urus, datanya kami yang kumpulkan setengah mati. Atas dasar apa kalian main rebut hasilnya? Jangan bicara sekasar itu. Tanpa platform dari pihak kampus, seberapa jauh akun-akun kalian ini bisa berkembang? Platform kampus itu bukan diberikan kepadamu untuk merampas proyek orang lain.
Kamu benar-benar harus di depan banyak orang begini, menjatuhkan harga diriku. Dulu kamu tidak pernah memihak orang lain. Setidaknya dulu kamu tidak mengambil barang curian. Proyek ini tidak akan digabung, akun tidak akan diserahkan. Orang-orang kami juga bukan mahasiswa Sen Zixing. Bagaimana kalau kita diskusikan lagi? Kerjasama bisa dibicarakan. Tapi kalau mau mencaplok, lupakan saja. Ramai sekali ya. Sepertinya aku datang di waktu yang tepat. 500.000 untuk membeli semua akun di tanganmu, serta hak kontrak lanjutan L dan Tangzi. Untuk seorang mahasiswa, itu sudah sangat banyak. 500.000. Oh, jiwa miskinku. Presdirgu ini benar-benar mau memborong semuanya. Sen Zixing, jangan pura-pura lagi. Bukankah kamu ingin mencari uang? 500.000 sudah ada di depan mata. Kamu masih merasa kurang? 500.000 untuk membeli akunku yang sekarang, boleh saja. Tapi kalau mau membeli masa depanku, Anda tidak pantas. King He, kamu dengar sendiri kan? Dia sombong sekali seperti itu. Pria seperti ini masih kamu sukai. Setidaknya dia berani terang-terangan. Tidak seperti seseorang yang cuma berani bermain kotor dari belakang. Berhenti di sini. Lin King He, demi dia. Kau bahkan sampai tidak mempedulikan Nama baik kedua keluarga kita. Jangan gunakan keluarga untuk menekanku. Siapa yang kau sukai itu urusanmu. Jangan berani-berani ikut campur dalam setiap pilihanku. Karena tidak mau dijual, apakah aku boleh berinvestasi? Lihat. Karena tidak mau dijual, mari kita bicarakan soal investasi. Kalian butuh uang. Dan kami butuh proyek yang bagus. Terima kasih. Investasi bisa dibicarakan. Proyek ini belum pernah diuji secara publik. Bicara harga sekarang kurang tepat. Aku bisa rugi. Dan kalian juga belum melihat potensi aslinya. Semangat menggebu-gebu anak muda tidak akan bertahan lama. Tim mahasiswa seperti kalian, tanpa modal dan tanpa koneksi, pada akhirnya pasti akan menjualnya juga. Kalau begitu, kita lihat saja nanti siapa yang memohon duluan. Lao Sen. 500.000 loh. Bohong kalau aku bilang aku tidak tergoda, sama saja membohongi jiwaku yang miskin ini. Kau lihat ini dulu, jangan ngiler melihat nominal uangnya. Akun ini hanyalah pintu masuk. Yang benar-benar berharga adalah lalu lintas konsumsi di kampus. Ini soal kepercayaan mahasiswa kepada kita. Jadi, 500.000 bukanlah batas akhirnya. Kompetisi startup kampus, pendaftarannya ditutup malam ini. Kita harus ikut. Bukannya Gu Mingyuan meremehkan kita, yang tidak punya koneksi dan modal. Maka kita akan naik ke panggung, biar juri dan investor yang menilainya sendiri. Gue udah nemu nih, halaman pendaftarannya di sini. Kalau gitu, nama proyek kita, Program Inkubasi Influencer Kampus. Kedengarannya formal banget, gue agak kurang terbiasa. Pakai nama ini aja, tulis aja dulu namanya. Urusan sisanya kita beresin pas lomba. Ada yang udah pakai nama proyek ini duluan. Siapa? Jangan bilang kalau itu, si bintang iklan milk tea itu. Ganti nama. Ganti. Kasih nama proyek kampus Spar. Inkubasi influencer itu cuma langkah pertama. Yang mau kita bangun itu seluruh Ekosistem traffic kampus. Qi Yue memang bisa merebut namanya, tapi dia nggak bisa merebut apinya. Ide kayak gini, klub bisnis, udah bahas dari lama. Oke, katakanlah kalian ganti nama, tapi pada dasarnya kalian tetap pakai sumber daya klub bisnis. Takut gue ngomong terlalu blak-blakan. Mau blak-blakan juga boleh. Tapi jangan asal nuduh tanpa bukti. Nggak perlu sampai ribut begini. Sen Zixing, semua hal ini munculnya terlalu cepat. Cepat bukan berarti nyuri. Kalau lo bilang dia pakai sumber daya klub bisnis, ya keluarin buktinya. File master proyek, waktu pembuatan akun, lembar konfirmasi Paman Chen, surat kuasa Tangzi. Semua tanggal ini tercatat. Sebelum Qi Yue submit, kalau nuduh kita nyontek, mending keluarin dulu. File asli punya kalian, punya file terus kenapa emangnya? Ini semua cuma membuktikan, kalau kalian juga pernah mengerjakannya, bukan berarti kalian tidak memakai sumber daya klub kewirausahaan. Kalau begitu, mari kita buktikan di tahap seleksi nanti. Yang kamu rebut itu cuma sekadar nama, sedangkan kami menjalankan seluruh sistemnya. Kamu tenang banget, ya. Dia panik. Ayo balik, siap-siap buat seleksi. Datanya sudah dicadangkan, kan? Lao Sen, pembagian grup seleksi awalnya sudah keluar. Kita tanding di grup yang sama. Pas banget. Kita buktikan langsung di sana. Karena kita ada di grup yang sama, nanti di panggung tidak akan ada lagi dokumen yang bisa jadi tameng buatmu. Kalau begitu, sampai jumpa di sana. Ayo pergi. Kita buktikan siapa yang hebat di seleksi nanti.
Mendapatkan trafik kampus bukan sekadar merekam beberapa video dengan semudah itu. Sumber daya, koneksi, dan dukungan modal. Semuanya tidak boleh ada yang kurang. Presentasinya Qiyue kelihatan meyakinkan banget. Ya, sedangkan di timnya Shen Zixing, bahkan papan presentasi saja tidak ada. Jadi, yang ingin kami buat bukanlah sekadar akun kampus biasa, melainkan platform kampus milik klub kewirausahaan, yang menjadi pusat sumber daya konten. Lalu, mana PPT-mu? Saya tidak pakai PPT. Lalu bagaimana kamu akan mempresentasikan proyekmu? Jualan cerita itu pakai PPT. Tapi bicara bisnis, buktikan lewat data sistem. Ini semua adalah data operasional yang berjalan langsung. Semuanya bisa diklik. Apakah Bapak dan Ibu lebih ingin mendengar cerita atau melihat pesanan aslinya? Kalau begitu, mari kita lihat pesanannya. Coba jelaskan apa rencana kamu selanjutnya. Ada 3 langkah. Kedua, menjalin kerjasama dengan layanan bisnis lokal. Mengadakan acara promosi khusus bersama berbagai merek. Ketiga, mematangkan model bisnis ini di lingkungan kampus. Terkait pemberian izin dari para kreator konten. Bagaimana cara kalian menghindari risiko hukumnya? Setiap kreator konten telah memberikan surat kuasa tertulis, hak penggunaan video dan gambar, persentase pembagian keuntungan, hingga syarat pembatalan kontrak, semuanya sudah diatur dengan jelas. Apa yang baru saja kami tampilkan di layar adalah draft kontrak standar kami. Bagus sekali. Ini adalah data sejak masa uji coba operasi, beserta semua riwayat pesanan. Setiap transaksi memiliki kode waktu yang jelas, dan setiap surat kuasa sudah ditandatangani. Lihatlah. Dari data sistem kami, bisa terlihat jelas, sudah ada pengguna yang berhasil melakukan transaksi, dan ada juga pengguna baru yang proaktif menanyakan harga. Apakah sumber dari semua data ini bisa dipercaya? Bapak Ibu Dewan Juri, bukankah kita seharusnya lebih fokus pada prospek bisnis dari model ini? Kalau tidak ada data awal yang bisa dipertanggungjawabkan, bagaimana kita bisa membahas prospek bisnisnya di masa depan? Qiyue, proposal dari tim kalian. Waktu pengumpulannya lebih lambat dibandingkan tim Shen Zixing, dan garis besar isinya juga sangat mirip. Tolong jelaskan hal ini. Konten yang menargetkan lingkungan kampus. Wajar saja kalau arahnya mirip, itu tidak membuktikan apapun. Proyek Tangzi sudah didaftarkan lebih awal oleh tim Shen Zixing. Klub musik juga punya catatannya. Silakan saja kalau kau mau mengelak. Tangkapan layar memang bisa diedit, tapi data sistem tidak bisa berbohong. Sekarang, tolong buktikan sumber datamu di depan kami semua, dan sumber proposalnya. Shen Zixing memakai sumber daya klub wirausaha. Klien bisnisnya Juga merupakan aset kampus. Bukan begitu, ini adalah catatan kontrak Tangzi. Ini dari grup obrolan kampus. Tangkapan layar penyebaran alaminya, ditambah dengan promosi kedai Paman Chen, arus pelanggan sebelum dan sesudahnya, beserta perbandingan omsetnya. Qiyue, apa ada yang mau kamu tambahkan? Mereka itu cuma lagi hoki saja. Datanya akan kami simpan dulu. Kalian boleh pulang dan tunggu pengumumannya. Terima kasih, Dewan Juri. Paman Chen, kedatangan Paman hari ini. Paman benar-benar penyelamat kami. Paman cuma mengatakan yang sebenarnya. Masih ada mahasiswa yang menunggu di kedai. Paman pamit dulu, ya. Selamat, ya. Puas banget. Rasa puasnya bakal awet sampai kita lulus nanti. Jangan senang dulu. Orang yang benar-benar mengincar kita masih belum bertindak. Ajie. Suruh orang-orang di studiomu, buat kekacauan di pihak Tangzi dulu. Jangan pakai akunku, gunakan grup luar. Bilang saja kalau Shen Zixing memeras mahasiswa, mengontrak dengan harga murah dan cari simpati demi sensasi. Bikin kacau kolom komentarnya dulu. Ingat, jangan pakai akunku, gunakan grup luar. Pastikan mereka tidak bisa melacak sumbernya. Tenang saja, ini bukan pertama kalinya kita lakuin, kan? Urusan bisnis itu tergantung dekingan. Perkataan itu tidak terdengar seperti ucapan seorang mahasiswa. Tidak penting apa kata orang. Simpan satu, nanti kita ngobrol lagi kalau ada kesempatan. Terima kasih. Pak Shen, siapa sih orang ini? Mereka bilang aku numpang tenar sama kalian. Biar aku buat video sekarang juga untuk balas mereka. Jangan. Sekali kamu angkat bicara, itu sama saja. Memberi mereka panggung. Sudah dihujat begini, masa diam saja. Kamu nyanyi saja seperti biasa. Penampilan langsung tidak pernah bohong. Makin terburu-buru menjelaskan, makin terlihat bersalah. Kita selesaikan dulu tugas kita. Baik, aku akan nyanyi. Untuk sekali ini, sudah cukup.
Jangan tambahkan teks dramatis di sini. Langsung masukkan suara aslinya. Sudah ada yang mulai membela Tang Zi. Tenang dulu. Tunggu sampai komentar positifnya naik dengan sendirinya. Ternyata benar-benar ada yang suka mendengarkan aku bernyanyi. Pihak sponsor sudah setuju dengan Tang Zi. Perizinannya sudah lengkap. Uang muka 100.000 sudah ditransfer. Untuk promosi pertama di kampus, fokuskan pada suara asli Tang Zi. Uang 100.000 benar-benar sudah masuk rekening aku. Sekarang melihat surel ini seperti melihat dewa rezeki. Jangan puji mereka dulu. Semuanya tertulis dengan jelas. Fokuskan pada promosi pertama Tang Zi di kampus. Pukul 10 pagi di atap gedung lama. Saat cahaya mataharinya paling bagus. Dari dihujat sampai dapat proyek. Pertarungan ini kita menangkan dengan telak. Aku akan membalas surel pihak sponsor. Untuk memastikan jadwalnya. Tang Zi. Mulai sekarang kita harus melangkah dengan mantap. Lihat. 100.000 loh, bukankah kita harus makan enak? Permintaanku sungguh tak muluk-muluk. Cukup tambah paha ayam di kantin lantai 2. Jangan merayakannya dulu. Saat ini, hak akses akun. Semuanya masih ada di komputer Sen Zixing. Kontraknya juga terlalu seadanya. Uangnya baru saja cair, kamu malah bahas ini. Suran, kamu ini ya, rasanya ingin sekali ku beri notifikasi peringatan. Peringatan diterima. Perkataan Suran ada benarnya. Uang pertama ini paling. Investasi lanjutan 2.500 uang pertama ini paling. Investasi lanjutan 2.500 paling gampang bikin orang saling menjatuhkan. Uang ini belum juga hangat di tangan. Sudah harus dibagi-bagi. Hari ini kita perjelas semuanya. Baiklah, Guru Sen dan Guru Su sama-sama benar. Kalau begitu, mari kita kerjakan sekarang. Mulai hari ini. Template kontrak, tingkatan hak akses, dan rekam jejak hak cipta, semuanya harus dibuat ulang. Merepotkan sekali. Aku merasa ini bukan sedang merintis bisnis, tapi sedang menyusul persekolah. Setelah repot sekali ini, kita tidak bisa sekadar mengandalkan nyawa cadangan. Siapa yang bisa melihat, mengubah, dan menandatangani? Oke, Guru Sen dan Guru Su mulai mengajar. Aku akan mencatat. Admin akun juga harus dibagi tingkatannya. Siapa yang bisa mengunggah dan siapa yang bisa menghapus? Siapa yang bisa mengekspor kontrak? Malam ini semuanya harus selesai diubah. Pembaruan template kontrak telah selesai. Bagi hasil kreator, otorisasi merek, dan hak penggunaan gambar. Ketiga perjanjian ini semuanya memiliki rekam jejak. Versi yang ini, kedepannya akan menjadi batas bawah kita. Batas bawahnya sudah ada. Lalu, bagaimana dengan batas atasnya? Aturan adalah batasannya. Log riwayatnya juga sudah ditambahkan. Siapa yang mengubah apa? Kapan diubahnya? Semuanya bisa dilacak. Suran, otakmu ini, apa punya sistem cadangan sendiri? Pencadangan selesai, malam ini kita bisa pulang. Daftar pilihan kini jadi aturan. Oke, ini bisa dibilang kita sudah resmi mulai. Kedepannya, setiap kali tanda tangan kontrak baru, kita harus kembali melihat kertas ini. Dokumennya sudah diunggah ke penyimpanan awan. Formulir riwayat otorisasi. Unggah ketiga salinannya. Rapat selesai, mulai besok. Kita ikuti aturan mainnya. Ayo, besok aku traktir di kantin lantai 2. Pakai uangku sendiri ya. Aku benar-benar tidak tahan. Mulai lagi deh. Aku mau mulai siaran langsung sekarang. Judulnya, juru bicara kalian sudah siaran. Kalau kamu marah-marah, mereka akan memotongnya jadi 10 video. Kamu itu bagian bisnis, bukan gudang konten buat mereka. Terus kita biarkan saja mereka menginjak-injak harga diri kita. Wajah tampanku ini, tidak semurahan itu, kan? Ternyata banyak dari mereka, bukanlah netizen biasa. Bagaimana kalau aku unggah klarifikasi saja? Jangan sekarang. Singkirkan ponselmu dulu. Saat ini jangan buang tenaga berdebat di kolom komentar. Semakin kamu terpancing emosi, mereka akan semakin senang melanjutkannya. Kamu kumpulkan saja semua bukti kerjasama yang asli. Suran, amankan semua tautan buktinya. Tang Zi, hari ini tetap latihan seperti biasa. Gerombolan ini benar-benar bukan mahasiswa dari kampus kita. Komentar jahat mereka lebih terorganisir daripada jadwal ujian akhir. Beberapa akun ini semuanya pernah membagikan ulang konten dari studio Aji. Waktu penerimaan pesanannya juga sangat cocok dengan waktu meledaknya komentar. Terus selidiki, biarkan mereka menaikkannya lagi. Cocok lagi dengan satu bukti. Serang Tang Zi dulu, baru bagikan videonya. Pada akhirnya semua diarahkan ke postingan skandal yang sama. Buktinya sudah lengkap, bisa diserahkan kapan saja. Besok pagi, kita mulai pergerakan dari kolom komentarnya Tang Zi. Di kolom komentar, jangan langsung melemparkan semua buktinya begitu saja. Pakai komentar dari akun asli dulu. Tunggu mereka menghapus postingannya, baru keluarkan buktinya. Otakmu ini, sayang sekali kalau tidak dipakai menulis naskah drama. Orang bisnis kalau memuji orang saja, terdengar seperti klien yang sedang memberikan ulasan. Tidak perlu berlaga jadi korban, tidak perlu berdebat. Kita beberkan faktanya satu persatu. Bukti pertama, perjanjian kerjasama. Bukti kedua, catatan pembagian keuntungan. Bukti ketiga, konfirmasi langsung dari Tang Zi. Arah komentar sudah mulai berbalik. Ada yang sedang membongkar tentang pasukan buzzer itu. Bukti keempat, studio Ajie, serta grup pesanan dan jejak para buzzernya.
Sekarang mereka pasti tidak akan bisa kabur lagi. Garis waktunya sudah berhasil dibongkar orang-orang. Mereka mulai panik kabur, tamatlah riwayat mereka. Rekaman layarnya sudah aku simpan. Mantap. Kali ini gilirannya Qi Yue untuk merasakan paket hujatan super mewah di kolom komentarnya. Kita hadapi, kita serang balik. Daftar peserta babak final sudah keluar. Qi Yue ternyata masih bisa masuk ke babak final. Kalau begitu, kita buat perhitungan dengannya di final nanti. Babak final, sekarang dia itu masih saja memikirkan cara memanipulasi jumlah suara. Tangkapan layarnya sudah ada semua. Tangkapan layar itu bukan ditujukan untuk kita. Siapkan semua kumpulan buktinya sekarang. Semuanya sudah tersimpan aman, ditambah dengan jejak jaringan buzzer yang kemarin. Bukti-buktinya sekarang sudah lengkap. Apa aku bisa naik ke panggung final nanti? Kamu itu saksi terbaik kita. Lihat deh. Data akun Qi Yue gila banget, kan? Semalam naiknya drastis banget. Akunnya pakai doping, ya. Dia beli pengikut, terus ada beberapa gelombang akun baru. Foto profil sama waktu daftarnya juga mirip semua. Tapi tingkat interaksinya nggak sejalan. Bakal jadi tontonan seru nih. Juri pasti bisa lihat kejanggalannya. Apa kita perlu beli pengikut juga? Kalau enggak, nanti di panggung kita kelihatan menyedihkan. Nggak usah bakar uang kita, fokus saja sama pesanan ulang dari klien. Tapi kalau kita kalah gengsi gimana? Shen Zixing. Hari ini beda ceritanya, nggak bisa diakali cuma pakai video pendek di kantin kayak kemarin. Dia ngeselin banget sih, abaikan saja dia. Dua tim terakhir, silakan naik ke panggung. Tampilkan dulu data akun dari kedua tim. Mulai nih, kurva pertumbuhan ini butuh penjelasan langsung dari Anda. Grafik kurva pertumbuhan ini butuh penjelasan langsung dari Anda. Ini kan yang kamu tunggu-tunggu. Ulah Qi Yue sendiri yang beli pengikut palsu. Ini cuma karena sistemnya tertunda. Data di sistem pusat masih proses sinkronisasi. Keterlambatan sistem tidak akan secara sepihak meningkatkan jumlah pengikut setinggi itu. Lalu dari mana sumber akun-akun itu? Dari mana asal akun-akun yang baru terdaftar ini? Akun-akun saya ini berasal dari mitra promosi kami. Saya sama sekali tidak tahu menahu soal ini. Kerjasama dengan mitra promosi harus dilaporkan terlebih dahulu. Tapi tidak ada laporan soal itu di dalam dokumen Anda. Beli pengikut palsu sendiri, sekarang bingung ngelesnya. Sumber data Anda sangat meragukan. Sesuai dengan aturan kompetisi, poin Anda harus dikurangi. Mengenai pembatalan kualifikasinya nanti, akan dibahas dan diputuskan oleh tim juri. Mengerti? Semakin keras jatuhnya, semakin dalam pelajaran yang diingat. Kamu benar-benar tidak memberinya muka. Harga diri itu diberikan oleh orang lain. Tapi rasa malu itu dia sendiri yang cari, dia yang memilihnya. Babak final belum berakhir, tapi perannya di sini sudah tamat. Data tidak bisa berbohong. Ada. Saudara Qi, kurva pertumbuhan ini butuh penjelasan langsung darimu sekarang. Sistem platform kadang mengalami sedikit keterlambatan. Itu hal yang sangat wajar, masih saja keras kepala. Kita tidak perlu melihat datanya. Lihat saja data kita dulu. Kita tidak membeli trafik palsu. Setiap sen uang bisa dipertanggungjawabkan sesuai kontennya. Ulasan dari pedagang dan mahasiswa, bukan sekadar omong kosong kita saja. Juara pertama kompetisi kewirausahaan kampus kali ini, tim Shen Zixing, proyek kampus Xinghuo. Kita benar-benar menang. Piala ini lumayan berat. Tapi aku rela menanggungnya. Ketikan tombol enter kita tidak sia-sia. Terima kasih, Dewan Juri. Ini cuma kompetisi tingkat kampus. Tapi kamu kalah. Ukirannya cukup dalam juga, mau dihapus pun tidak akan bisa. Shen Zixing, saya tidak akan basa-basi. 1 juta yuan untuk membeli popularitas, penghargaan, dan pesanan pertama merek kalian saat ini. Presdirgu, angka yang besar bukan berarti. Kalau begitu, sebaiknya kamu terus percaya diri seperti ini. Akan saya coba. 1 juta yuan untuk membeli kerja keras kita semusim. Presdirgu ini benar-benar pandai berhitung. Lihat. Juara satunya dimenangkan Gu Mingyuan. Ditawar sampai 1 juta. Lao Shen, kita beneran nggak mau jual. Nggak dijual, kita kelola sendiri. Sekarang saja logo perusahaan kita belum selesai didesain. Perusahaannya bernama Media Zixing, proyeknya tetap program kampus Xinghuo. Cheng Ye urus klien, Suran pegang sistem. Tang Zi adalah kreator pertama yang resmi dikontrak. Kontrak resmi, kan? Kedepannya harus nurut sama aturan perusahaan. Bukan nurut aturan, tapi sesuai. Kerja sama di kontrak. Kamu punya hak untuk menolak, juga punya hak bagi hasil. Kalau aku memang dapat hak itu, tapi aku nggak mau gelar konsultan eksternal. Dan aku minta hak suara independen. Semua urusan bisnis dan keuangan. Saham, tanggung jawab, sampai sistem mundurnya harus tertulis jelas. Syaratku lumayan banyak. Kamu nggak takut? Kamu bawa koneksi ke sini, dan tetap ikut aturan main. Pas banget. Aku juga nggak mau cuma jadi bayang-bayang orang lain.
Kalau begitu, kita buat hitam di atas putih. Rekan bisnis resmi yang pertama. Proses saksi selesai. Ucapanmu itu akhirnya terdengar seperti pebisnis sungguhan. Kampus sudah setuju kasih kantor sementara, besok kita pindah. Kuncinya sudah ada di kamu, kan? Mulai besok, kita juga sudah punya kantor sendiri. Kalau gitu, aku pindahin servernya ke sana duluan. Berarti proyek komersial pertamaku bakal direkam di kantor baru. Lihat, deh. Ada pesan masuk dari mahasiswa kampus lain. Mereka tanya apa kita bisa datang ke kampus mereka buat bikin akun. Orderan pertama dari kampus luar, nih. Sejujurnya, sampai sekarang aku masih takut kita cuma viral sesaat. Kayak menu baru di kantin. 3 hari kemudian gak laku lagi. Jadi, kita harus bagi uangnya dengan jelas dulu. Misalnya, tempat fotokopi dan warung Paman Chen. Kita tarik biaya uji coba iklan dulu. Kalau hasilnya bagus, baru bahas perpanjangan. Kalau untuk pihak merek, mereka harus bayar uang muka dulu. Nanti, kalau mau tambah jangkauan kampus, atau tambah lokasi, harganya beda lagi. Untuk kerjasama dengan kreator konten, uangnya harus dibagikan ke mereka dulu. Perusahaan cuma ambil bagian sesuai di kontrak. Persentase layanan harus tertulis dengan jelas. Nanti, untuk acara festival musik, pekan ekskul, dan siaran langsung, kita juga bisa buat daftar harga standarnya. Setiap pemasukan harus masuk ke rekening perusahaan. Biaya produksi, bagi hasil kreator, dan operasional tim, serta dana darurat, semuanya harus dicatat terpisah. Kedepannya, kalau kamu negosiasi sama klien, jangan cuma bilang kita bisa bikin videonya viral. Semuanya harus ditanyakan dengan jelas dari awal. Dengar ini, aku jadi mulai rindu. Masa-masa saat kita cuma perlu pegang ponsel untuk merekam. Tapi beginilah cara kerja sebuah perusahaan. Video viral itu cuma batu loncatan. Kontrak lanjutanlah yang menghasilkan uang. Kalau begitu, semua kerjasamaku juga harus pakai sistem ini. Kamu adalah orang pertama. Kalau alur kerjamu ini sudah jelas, nanti yang lain baru bisa bergabung dengan tenang. Oke, aku akan perjelas alurnya. Sudah kusimpan. Kedepannya, data ini harus terus diperbarui. Coba lihat. Begitu dengar kita ini mahasiswa dari kampus luar, mereka langsung bilang tidak ada anggaran. Toko pertama melambaikan tangan, bilang tidak butuh promosi. Toko kedua bahkan tidak mau menerima daftar harga kita. Toko ketiga malah mengembalikan kartu namaku. Alasan penolakan sudah kucatat. Alasan utamanya, mereka tidak percaya pada konversi penjualannya. Alasan kedua, mereka tidak percaya padamu. Kalau begitu, biar mereka lihat data statistik dari kampus kita dulu. Lin, kamu datang juga. Aku bawa tim ke sini untuk cek lokasi. Untuk detail proyeknya, Shen Xixing yang akan menjelaskannya. Kalian bisa jamin, akun kami juga akan naik secepat ini. Semua pengeluaran dananya bisa dilacak. Kita buat satu uji coba biaya rendah dulu. Kalau hasilnya jelek, tidak usah diperpanjang. Jam pertama, pengikut naik lebih dari 2000. Kesepakatan sudah beres, kenapa masih tegang? Kampus pertama berhasil karena kita familiar. Kampus kedua baru namanya duplikasi. Kedepannya penuh jebakan. Kegiatan klub di kampus ini sangat padat. Kontennya tidak bisa pakai trik kantin lagi. Jadi, kita mulai dari tempat fotokopi. Dan latihan klub, masuk dari 3 celah ini. Di mana ada mahasiswa, di situ kita syuting. Lihat. Beberapa tempat ini semuanya setuju. Oke, biar aku saring sekali lagi. Sudah keluar uang sebanyak ini, malah kalah dari seorang mahasiswa. Pak, aku belum kalah. Kalau begitu, apa kita sudah bisa buka cabang di kampus ketiga? Aku sudah memetakan semuanya. Boleh. Sistem belakangnya juga harus mengimbangi. Kalau akunnya banyak, izin aksesnya bakal berantakan. Kamu juga bakal pusing. Oke, urusan lapangan biar aku yang jalan. Urusan akses biar dia yang atur. Untuk kampus ketiga, aku akan survei ke sana duluan. Mereka bukan sekadar membuat satu video. Ini adalah sebuah model duplikasi. Satu model ini bisa diduplikasi di kampus-kampus. Juga bisa diterapkan ke tempat lain. Maksud Anda? Tolong atur pertemuan dengan mereka. Bilang saja ada urusan yang ingin kuselesaikan langsung. Lihat. Suran, jangan matikan ponselmu. Aku masih sanggup lari. Kamu sudah mode siaga selama 17 menit. Sebaiknya istirahat sebentar. Ya, mode hemat energi. Hitungan di sini masih kurang. Kalau kamu mengirim penawaran harga ini, Cheng Ye minggu depan harus bolak-balik 2 kali lagi. Kapan kamu menyadarinya? Saat ketiga kalinya kamu memijat pangkal alismu. Kamu sangat memperhatikannya. Sebagai rekan kerja,
wajarkan lebih perhatian. Hanya sekadar rekan kerja. Perbaiki dulu angkanya. Hal lainnya, tunggu sampai kamu tidak mengantuk baru bahas lagi. Suran, tolong periksakan punyaku juga. Besok aku masih harus pergi negosiasi. Jangan biarkan aku salah mencatat angkanya. Terakhir kali kamu hampir melewatkan angkanya. Makanya aku minta bantuanmu untuk mengeceknya. Aku yang bertugas di lapangan. Kamu yang bantu mengawasinya. Boleh saja, tapi kamu harus memeriksanya sendiri dulu. Oke, aku turuti katamu. Besok kita negosiasi sesuai data ini. Kalau langkah ini berjalan lancar, langkah selanjutnya baru bisa benar-benar kokoh. Lihat, kita dapat satu kontrak lagi. Kampus B, 3 jalur pendapatan. Kita benar-benar akan sukses besar. Ada pemasukan memang bagus. Tapi jangan senang dulu. Waktu pencairan dana untuk beberapa kontrak ini berbeda-beda. Bisa tidak biarkan aku senang selama 3 detik saja? Boleh? 3, 2, 1, selesai. Semakin lancar keadaannya, semakin mudah terjadi kesalahan. Ada uang masuk ke tangan kita. Bukan berarti setiap dananya bisa langsung dipakai. Ada yang mengirimiku pesan. Ini tidak hanya mengincar satu orang saja. Apa aku sudah jadi beban buat kalian? Sulit dipastikan, Tang Chu juga menerimanya. Yang lain mungkin juga sudah mendapatkannya. Bukan kamu yang menghambatnya. Tapi ada orang yang mulai main licik. Sikap salah satu dari mereka mulai berubah. Update ditunda dulu. Aku memutuskan untuk mundur. Alasannya akan kujelaskan nanti. Apa-apaan maksud dia? Padahal kita baru sepakat 2 hari yang lalu. Sore tadi ada yang menghubunginya. Bukan pakai nomor utama. Itu orang luar. Mereka tidak berani terang-terangan. Mereka mulai memecah belah kita secara diam-diam. Bagaimana kalau mereka juga menghubungi yang lain? Coba awasi anak-anak baru akhir-akhir ini. Periksa, apakah mereka juga dapat pesan dari pihak luar. Aku akan jelaskan situasi semuanya satu persatu. Beritahu mereka dulu agar bersiap-siap. Kalau ada yang mau pergi, silakan. Tapi semua pekerjaan yang ada harus diserah terimakan dengan jelas. Kalau begitu, katakan saja dengan terus terang. Biar mereka semua menilainya sendiri. Kita belum sampai di tahap itu. Kondisi internal kita sedang tidak stabil. Lalu, apa yang bisa aku lakukan? Teruslah jalankan tugasmu, pastikan situasinya terkendali. Mereka bilangnya sih kerjasama, tapi nyatanya mereka ingin mengatur semuanya. Pembagian hasilnya pun tidak jelas. Aku akan mulai siaran langsung untuk memancingnya. Lalu atas dasar apa dia berani bicara sembarangan? Jangan siaran langsung dulu. Langkah pertama kita bukanlah berdebat. Lalu bagaimana cara kita bertahan? Buat postingan peringatan. Tarik semua konten yang memicu perdebatan. Tunda dulu semua proyek yang belum selesai. Kita tunggu pihak lawan memberikan klarifikasi. 20 menit setelah videonya diunggah, ada beberapa orang yang membagikannya secara bersamaan. Isinya hampir sama persis. Aku akan periksa bagian internal kita dulu. Jadi, Cheng Ye akan merilis perkembangan kasusnya ke publik lebih dulu. Bukan untuk memohon agar mereka tidak pergi, tapi untuk menegaskan posisi kita pada mereka. Kami sedang menanganinya sesuai prosedur. Boleh saja kita menunda sementara kerja sama ini. Tapi tolong tunggu sampai kami memberikan hasil lengkapnya. Di sini, di sini, di sini. Ada beberapa kelompok yang masuk bersamaan. Penyebaran alami tidak mungkin serapi ini. Jelaskan saja sebatas yang kita bisa. Jangan sebut orang itu dulu. Kita bereskan dulu masalah kita sendiri. Langkah kedua, amankan narasi kita. Akun utama jangan dipaksa maju dulu. Akun cadangan dan akun pribadi di grup segera ambil alih. Pihak luar bersedia menunggu, tapi mereka ingin melihat perkembangannya sebelum malam ini. Berikan jadwal prosesnya pada mereka. Akun cadangan sudah diaktifkan. Pengumuman juga sudah dikirim ke grup, biar semua orang tahu kita sedang menanganinya. Sudah kami serahkan. Beberapa file sudah diunggah semua. Peringatan juga sudah dikirim. Tarik dulu konten yang memicu perdebatan. Yang belum selesai, tunda sementara. Setiap langkah sudah kita simpan buktinya. Pihak luar sudah menerimanya. 3 pihak sudah memberi balasan. Yang lain masih menunggu kelanjutannya, tidak ada yang mau mundur. Data kita semua masih ada, dan semuanya cocok. Kita bukan mau kabur, sungguh bukan. Akun utama sedang dibatasi, akses sistemnya tidak hilang. Tapi kita belum sepenuhnya paham sistem ini. Yaitu apakah mereka masih bisa melihat konten kalian. Jangan sampai terputus dulu. Gu Mingyuan menyuruh kita besok. Dia mengaitkan 2 masalah itu menjadi satu. Semua akun cadangan sudah siap di posisi. Ini bukan akun kecil sementara. Ini adalah akun resmi yang beroperasi secara normal. Di pihak merek, aku sudah memastikan proses peninjauan ulangnya. Besok bawa semuanya ke lokasi. Besok saat melihat datanya, kita bawa dokumen aslinya. Akun cadangan berhasil menahannya. Besok kita posting lagi. Jangan terlalu banyak klarifikasi. Jangan sok cari simpati. Mereka sedang membelaku. Ada yang membagikan video lamaku di klub musik. Ada juga yang membagikan masa laluku. Ada juga yang memposting saat aku tanda tangan.
Ada juga yang membocorkan setelah aku dikontrak. Tangkapan layar soal bagi hasil. Inilah hasil dari sebuah kepercayaan. Pembatasan jangkauan bisa menekan akun kita, tapi tidak bisa menekan orangnya. Lihatlah. Akun dibatasi, para sponsor sedang menunggu situasi. Para kreator mulai goyah. Kalau dijual sekarang, setidaknya masih bisa menjaga sedikit harga diri. Kamu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Sangat terlihat jelas, tahu, bisnis memang seperti ini. Tidak akan bertahan sampai 1 minggu. Harganya hanya akan semakin anjlok. Kamu yang terlalu terburu-buru ingin membelinya. Bisa jadi karena aku mengasihani kalian. Direktur Gu, yang diinginkan oleh para sponsor itu, bukan menyuruhmu menekan kami untuk akuisisi. Nona Lin, perusahaanmu bergerak di bidang distribusi. Seharusnya paling takut dengan risiko. Kamu membela mereka, apa tidak takut ikut terseret? Aku tidak sedang membela siapapun. Kalau datanya asli, kita lanjut bahas kerjasama. Kalau datanya palsu, aku yang pertama akan mundur. Akun utama memang sedang dibatasi, tapi akun cadangan masih terus berjalan. Serangan buzzer dan video dari para kreator yang keluar, diduga saling berkaitan. Kata diduga pun, berani kamu pakai untuk bernegosiasi. Makanya kami tidak menuduhmu yang melakukannya. Kalian bahkan untuk urusan kantor, mau bayar tagihan internet saja sudah susah. Sekali akun dan kontrak kreator ini dijual, besok pun kalian tidak akan bisa bangkit lagi. Jangan sesumbar, nanti kena batunya. Sakit pun masih lebih baik daripada harus tunduk. Kita lihat saja, berapa lama kau bisa sok tangguh. Akan kubuktikan, berapa lama aku bisa bertahan. Kita lihat saja, berapa lama kau bisa sok tangguh. Tadi aku nyaris saja, menggebrak meja saking marahnya. Baguslah kau bisa menahannya. Surat konfirmasinya sudah disimpan dengan aman, kan? Pihak sponsor tahu taktik licik apa yang sedang dia pakai. Dia cuma menunggu kita menyerah. Jangan beri dia kepuasan itu. Aku mengerti, katakan saja apa yang memang sanggup kita lakukan. Jangan mengumbar janji palsu. Masih ada satu bukti yang kurang tentang jaringan akun palsu itu. Segera tarik data akun-akun penyebar ulasan negatif kreator, serta bukti laporan pembatasan tayangan mereka. Urutan waktunya sudah cocok. Pihak sponsor bersedia untuk menunggu hasil pemeriksaannya. Berikan penjelasan selengkap-lengkapnya. Paman Chen juga sudah membalas pesannya. Katanya, ada yang bertanya soal perusahaan kita. Apa benar kita sedang tertimpa masalah? Tapi dia sudah bantu meluruskannya. Jangan biarkan Paman Chen repot-repot membereskan kekacauan kita. Aku sudah memisahkan 3 jenis bukti ini. Data perpanjangan kontrak dari klien, surat kuasa dari para kreator, dan jejak aktivitas jaringan akun palsu itu. Laporan untuk sponsor harus sangat profesional, jangan terbawa emosi. Benar. Prioritaskan dulu pihak yang mau bersabar, dan segera hubungi mereka. Jangan biarkan Gu Mingyuan memanfaatkan celah informasi ini untuk mengacaukan rencana kita selanjutnya. Besok kita tidak perlu berdebat panjang, cukup serahkan saja semua buktinya, mulai dari dokumen kontrak hingga laporan pendapatan, serta catatan aktivitas di sistem server. Susun semuanya dengan sangat rapi dan jelas. Pak Sen, dia tidak akan melepaskan kita begitu saja. Selanjutnya, amankan kontraknya, amankan sistem, waspadai orang dalam. Paham. Verifikasi jumlah tayangan yang asli, dan kunjungan pelanggan yang sebenarnya. Kami bisa memberikan formulir verifikasinya kepada Anda. Anda tidak perlu memihak dulu. Lihat materinya dulu, baru putuskan. Mereka bersedia menunggu, tapi mereka ingin melihat klarifikasi lengkapnya. Pihak merek ingin mencocokkan data keuangan. Toko fotokopi butuh data kunjungan pelanggan. Kantin kampus lain meminta kurva investasi ulang. Kalau begitu, berikan secara terpisah. Jangan dicampur aduk semuanya. Aku bersedia tampil untuk bersaksi. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Terakhir kali kalian sudah melindungiku. Kali ini, aku juga tidak boleh sembunyi. Ada orang yang sedang mencoba login ke sistem data bisnis kita. Orang itu mencoba mengunduh penawaran bisnis dan kontrak para influencer, tapi dia gagal melewati verifikasi 2 langkah. Mereka berniat mencuri harga dasar kita. Dengan begitu, mereka bisa merebut pedagang dan influencer kita, lalu berbalik menyerang kita. Pencuri data itu masih mencoba masuk untuk kedua kalinya. Klarifikasi siaran langsungnya dimajukan. Kita bukan mau berdebat, tapi mencocokkan data. Pertama, verifikasi pihak merek, dan kejanggalan sistem, kita bahas secara terpisah. Jangan biarkan mereka memancing di air keruh. Aku juga akan memaparkan login yang mencurigakan itu. Bukti itu harus ada, batasan juga harus jelas. Lihatlah. Bagaimana kalau mereka terus menggiring opini?
Jangan terbawa emosi, mari lakukan sesuai urutan. Aku yang akan menampilkan kejanggalan sistem dan jejak para buzzer itu. Dan aku bertugas menjelaskan soal kontrakku sendiri. Hari ini kita tidak akan bertengkar, murni hanya mencocokkan data. Kami sudah melihat gelombang pertama yang kembali. Pembatalan dan penundaan sudah dicabut. Ini catatan log masuk yang mencurigakan. Targetnya adalah data bisnis, penawaran harga dan kontrak influencer. Pihak brand sudah kembali. Tetap tenang, jangan lengah. Hubunganku dengan Zising Media itu murni kerjasama. Bukan berarti aku bisa diperas. Soal pembagian hasil dan hak ciptaku, hak untuk menolak, semuanya sudah tertulis jelas di kontrak. Pihak brand sudah datang. Ternyata mereka tidak bertengkar, tadi kita terlalu cepat menilai. Kami akan mengevaluasi ulang investasi ini. Kami tidak akan bertindak hanya berdasarkan tuduhan sepihak, lalu membatalkan kerjasama begitu saja. Situasinya berbalik, benar-benar berbalik. Ini belum selesai. Orang yang menyusup ke sistem juga harus diseret keluar. Si pencuri data itu, dia belum keluar dari sistem. Biar aku perjelas dulu, saat ini kita belum bisa melacak nama aslinya. Tapi kita bisa melacak 3 hal, perangkat yang digunakan, jaringan internetnya, dan aktivitas unduhannya. Dengan kata lain, kita tidak bisa langsung menuduh Gu Mingyuan, yang melakukannya secara langsung. Yang bisa kita pastikan adalah, ada akun dari perusahaan Gu Mingyuan, yang masuk melalui jaringan mereka, mencoba mengunduh penawaran harga bisnis, dan kontrak influencer kita. Untuk saat ini, jangan lakukan serangan balik secara publik. Klarifikasi lewat siaran langsung tadi sudah cukup. Selanjutnya, kita gunakan jalur resmi. Langkah pertama, cabut semua aksesnya. Langkah kedua, ajukan laporan keamanan ke pihak platform. Langkah ketiga, hubungi tim legal dari pihak brand untuk mengirimkan peringatan risiko. Kedepannya, siapapun yang mengunduh data, mengunduh apa, dan dikirim ke siapa, sistem akan secara otomatis merekam jejaknya. Kalau ada yang menyusup lagi, jangan ribut, langsung ambil log datanya. Bisakah kalian memasukkan hak akses data ke dalam kontrak? Untuk investasi lanjutan, kami juga perlu memantau seluruh proses ini. Tambahkan klausul keamanan data di kerjasama baru, beserta syarat penggunaan lisensinya. Siapkan surat konfirmasi tambahan kerjasama. Hanya meminta Anda untuk melihat hasil penanganannya. Bantah saja. Bilang saja itu, tindakan pribadi karyawan Alidaya. Perusahaan sama sekali tidak tahu. Tapi mereka mengajukan banding keamanan lewat platform, bukan sekadar perang mulut di internet. Kalau begitu, biarkan platform terus memeriksa akun mereka. Semakin lama proses ini tertunda, semakin menderita mereka nanti. Ternyata tanpa membalas makian pun, kita bisa membalas serangan mereka. Mereka yang mencuri data kita, atas dasar apa malah kita yang ditinjau? Karena platform hanya peduli pada risiko, bukan siapa yang jadi korban duluan. Bukti jejak hak cipta, kontrak lisensi, dan video konfirmasi Tang Zi. Lengkapi semuanya satu persatu. Aku akan merekam video konfirmasinya sekarang. Rekamlah, tapi sampaikan faktanya saja. Portal peninjauannya sudah dibuka. Dokumen ini hanya bisa diunggah 1 kali. Kalau salah, kita harus menunggu 3 hari lagi. Unggah sekarang. Bagaimana kalau tidak lolos? Emailnya sudah masuk. Kita lolos. Pihak merek baru saja mengirim pesan. Mereka sudah melihat bukti kita. Kalau begitu, segera lengkapi dokumennya. Bisa membuat pihak merek kembali duduk berunding dengan kita, itu baru namanya berhasil. Tadi aku bahkan tidak berani memesan makanan. Takutnya setelah dipesan, akun kita malah hilang. Jangan lengah dulu. Lolos peninjauan ini cuma berarti platform tidak akan memblokir kita. Bukan berarti Gu Mingyuan akan berhenti. Direktur teknis, hari ini kamu sudah menyelamatkan nyawaku. Katakan saja, mau es teh susu dan ayam goreng, atau mau aku jadi pesuruhmu selama 1 minggu. Es teh susu, setengah gula, dan jadi pesuruh selama 1 minggu. Subantang, kamu pintar juga ya, memilihnya. Kan kamu sendiri yang bilang, kalau begitu akan aku catat, ya. Jangan sampai mengelak. Tadi kamu kelihatan sangat tenang. Cuma pura-pura. Kamu bisa pura-pura juga ternyata. Karena kamu berdiri di sampingku. Kalau begitu, tetaplah tenang untuk kedepannya. Selama ada kamu, akan aku usahakan. Minumnya jangan sampai bersuara.
Subantang, aku tertawa sedikit saja tidak boleh, ya? Kalau kamu tertawa, kalimat berikutnya pasti soal uang. Kalau begitu pelankan suaramu, cukup ingatkan aku saja, kan? Suaraku sudah sangat pelan. Mereka menambah investasinya. Mulai besok, semua investasi ulang akan mengikuti kontrak yang baru. Lihat ini. Masih harus menambah sekolah kedua. Pak Sen, kita benar-benar berhasil melewatinya. Jadi mereka masih bersedia mempercayai kita. Bukan percaya pada penjelasan lisan, melainkan percaya pada kemampuan kalian dalam menangani krisis kali ini. Arus kas kita sudah membaik, tapi izin akunnya masih akun bisnis. Siapa yang berhak mengunggah? Siapa yang berhak menghapus? Siapapun yang bisa tarik data, tolong dilengkapi. Kita baru dapat pendanaan lagi, masa tidak dirayakan? Merayakannya bisa nanti malam sambil makan. Perbarui izin akses untuk semua akun. Pertama, perbarui izin akses semua akun. Ketiga, tinjau ulang semua merek, lengkapi formulir pemeriksaannya. Biar aku yang urus tindak lanjut dengan klien. Untuk izin akses sistem, akan aku selesaikan malam ini. Biar aku yang periksa kontrak mereknya, terutama bagian klausul eksklusivitas. Jangan sampai ada satu merek yang menghambat kerja sama kita ke depannya. Terus aku bagaimana? Kamu sebagai talent pertama kita, sampaikan saja semua hal dalam proses kerjasama yang membuatmu tidak nyaman. Nanti anak-anak baru akan mengikuti pedoman tersebut. Kita buat template-nya dari awal. Membaca naskah lebih awal sangatlah penting. Bacalah naskahnya lebih awal. Kita sudah tidak seperti kelompok anak asrama lagi ya. Kita harus bekerja sesuai standar perusahaan. Gu Mingyuan mengajak rapat lagi. Saya berinvestasi dan memberikan sumber daya. Syaratnya sangat jelas. Soal konten, talent, dan penawaran harga, akan kita kelola bersama. Dikelola bersama. Di sini tertulis kalau pihak Anda punya hak persetujuan akhir. Bukankah itu artinya keputusan ada di tangan Anda? Tim mahasiswa seperti kalian sangat kurang dalam mengambil keputusan. Saya hanya membantu agar kalian tidak salah langkah. Kendali harus dipegang oleh orang yang paham industri ini. Barulah bisnis ini bisa melaju cepat. Di kontrak ini ada izin sublisensi otomatis. Ini juga melemahkan hak tolak dari pihak talent. Anda sengaja ingin menahan orang sekaligus akunnya untuk dikunci bersamaan, kan? Nona Lin, keluarga Anda menjalankan bisnis merek dagang. Seharusnya Anda tahu, semakin singkat prosesnya, semakin tinggi efisiensinya. Saya juga tahu. Begitu ada jebakan di dalam kontrak. Sebanyak apapun modal promosi yang digelontorkan nanti, tetap tidak akan bisa menyelamatkan reputasi. Tanpa koneksiku di industri ini, kalian tidak akan bisa bertahan lama. Platform, merek, influencer, atau agensi, mana ada yang tidak butuh relasi? Investasi ulang dari pihak merek, pesanan dari Universitas S. Ada 2 merek konsumen yang bersedia menjadi investor pengganti untuk uji coba. Rencana kepatuhan untuk acara antar kampus juga sudah disiapkan. Kapan kamu menyiapkan semua ini? Sebelum duduk di meja perundingan. Kalian pikir hanya dengan punya beberapa sumber daya pengganti, kalian sudah bisa bernegosiasi denganku. Ini namanya bukan investasi, tapi sekadar mengganti nama untuk merampas perusahaan kami. Sen Zixing, jangan menutup jalanmu sendiri. Di perusahaan ini, sayalah yang memegang kendali. Anak muda sering menolak peluang, biasanya karena mereka belum cukup merasakan kegagalan. Antara peluang dan jebakan, saya bisa membedakannya dengan jelas. Lain kali, jika persyaratannya masih seperti ini, tidak perlu repot-repot mengajak bertemu lagi. Jantungku, duduk di meja tadi rasanya benar-benar menyiksa. Senyuman Gu Mingyuan tadi, membuat suasana sedingin di kutub utara. Suhu yang dirasakan tubuh dan tekanan psikologis itu seringkali tertukar. Suran, bisakah kamu tidak usah, di saat aku sedang ketakutan begini, bersikap terlalu ilmiah? Shen Zixing, kalimatmu yang bilang, sayalah yang memegang kendali tadi, benar-benar terlihat seperti bos sungguhan. Bukan seperti mahasiswa. Mahasiswa mana mungkin membuat Gu Mingyuan sekesal itu? Buat apa takut? Lagi pula aku tidak berpihak padanya. Jangan ditekan, ini kan pengamatan yang wajar. Boleh mengamati koma tapi jangan halangi pintu lift. Aku kan tidak menghalangimu. Tas dokumennya mengenaiku. Oke koma aku akan pegang lebih erat. Lihat koma kan. Yang baru saja kamu tolak itu bukan uang koma, melainkan hak untuk bernegosiasi. Keluarkan saja semuanya. Aku siap meladenimu. Sudah 5 sekolah, apa kecepatan kita ini? Agak mengejutkan. Akunnya semakin banyak koma, server dan hak akses juga harus ditingkatkan. Jangan cuma menonton.
Pihak festival musik antar sekolah bertanya padaku, bisakah kita yang jadi pembukanya? Festival musik ini akan menjadi percontohan untuk proyek kampus Park. Ini bukan pertunjukan individu, melainkan ajang kreator, komunitas, dan merek. Direktur Ki sangat tertarik dengan proyek kalian ini. Investasi bernilai puluhan juta. Beri jawaban sebelum malam ini. Puluhan juta. Tunggu dulu. Ada apa? Halaman terakhirnya yang paling gila. Uang ini terlalu besar. Kalau kita tanda tangani, apa kedepannya kita masih bisa menentukan sendiri apa yang mau diproduksi? Setidaknya tidak bisa sepenuhnya bebas. Aku tahu syaratnya memang memberatkan, tapi dana ini cukup untuk kita merekrut tim dan menyewa kantor, serta menggarap 10 sekolah. Cukup satu kata dari orang lain untuk membuat semua yang kita bangun. Malam ini, jangan membuat keputusan apapun. Pikirkan baik-baik menggunakan logika. Jangan biarkan uang memengaruhi pikiranmu. Malam ini, semuanya harus mempelajari ulang berkasnya. Besok, kita hanya akan membahas persyaratannya. Lao Shen, aku tahu kamu tidak mau menyerahkan kendali, tapi dana puluhan juta itu sungguh bisa membuat perusahaan berkembang jauh lebih besar. Tapi begitu ditandatangani, bagaimana pengelolaan akunnya? Bagaimana kelanjutan kontraknya? Siapa yang akan mengelola para kreator? Kita mungkin tidak akan punya hak lagi untuk memutuskan. Aku mengerti, tapi urusan server, tim, dan operasional di lapangan, mana ada yang tidak butuh uang? Kita tidak bisa terus bertahan hanya dengan modal semangat, kan? Kalau soal uang, kita masih bisa cari jalan keluarnya. Tapi kalau sampai menyerahkan kendali, dari sudut pandang bisnis, dana ini memang sangat berharga. Aku juga bisa mendatangkan investor yang lebih baik, tapi keputusan akhirnya tetap di tanganmu. Kamu juga merasa kita tidak seharusnya tanda tangan, kan? Uangnya boleh kita terima, tapi kita tidak boleh menyerahkan leher kita begitu saja. Kalau persyaratannya belum jelas, tanda tangan sama saja dengan menjual diri kita sendiri. Sebenarnya apa yang kamu takutkan? Pada akhirnya, akun itu bukan milikku lagi. Jadi yang kamu takutkan bukanlah soal uang, melainkan setelah kita tanda tangan, kita akan kembali disetir oleh orang lain. Aku tidak mau lagi menyerahkan kendali kemudi kepada orang lain. Kalau begitu, mari kita negosiasikan ulang satu persatu. Prosesnya sedikit lama tidak masalah. Jangan sampai pada akhirnya, mobil ini malah bukan milikmu lagi. Kata-katamu itu jauh lebih manjur daripada sekadar penghiburan. Aku akan mendampingimu bernegosiasi. Bukan dengan status sebagai penasihat, tapi sebagai co-founder. King He juga ada di sini. Kalau begitu, aku akan bicara terus terang. Masalah terbesar dari proyek mahasiswa adalah ketidakstabilan. Orangnya akan lulus, dan akunnya bisa berubah. Manajemennya juga masih kurang pengalaman. Mereka memang punya popularitas, tapi popularitas tidak sama dengan kemampuan perusahaan. Saat modal mulai disuntikkan, kita harus melihat siapa yang bisa memegang kendali. Boleh saja Anda ragu. Mari kita langsung lihat datanya saja. Apa yang mau kamu tunjukkan? Data perusahaan yang lengkap, pertumbuhan akun, dan investasi ulang mitra bisnis, kontrak kreator, serta penerimaan dana dari merek, hingga catatan audit dari platform. Model sistem operasi kami dibagi menjadi 3 tingkat. Tingkat akun, tingkat kreator, dan tingkat bisnis. Hak aksesnya dipisahkan. Semua penarikan data akan tercatat. Paman Ki, aku menilai sebuah proyek bukan dari kedekatan pribadi. Semua acara dan merek yang menjalin kerjasama dengan kami sudah punya rencana matang. Kami bukan tim amatiran. King He, kamu bersedia bertaruh padanya, itu adalah penilaianmu. Tapi data yang bagus, bukan berarti proyek ini bisa sukses di luar kampus. Karena itulah kami menjadikan 5 kampus ini hanya sebagai proyek percontohan. Target utama kami adalah skala nasional. Sekarang aku mulai mengerti maksud Pak Sen. Begitu hak kendali kita jual, bahkan untuk memposting sesuatu saja, kita harus tunduk pada keputusan orang lain. Baguslah kamu sadar sekarang, masih ada waktu untuk memperbaikinya. Kami tidak akan menghindari masalah yang ada pada tim mahasiswa. Data lengkapnya sudah kami bawa. Baiklah. Karena kalian ingin berbisnis secara profesional, jangan cuma memamerkan data yang bagus-bagus saja. Satu utang buruk, kehilangan pengikut, dan kerjasama yang gagal. Tunjukkan juga semuanya. Data aslinya. Bagian yang kurang bagus. 30 kampus punya niat kerjasama, 5 sudah terrealisasi. 30 itu baru sebatas rencana. Realisasinya sangat sulit, jadi kita bagi tingkatannya dulu. Sisanya kita persiapkan lebih dulu. Akun dari berbagai kampus bisa dikelola secara terpusat, tapi hak aksesnya dipisah tiap kampus. Kalau satu akun bermasalah, tidak akan menghancurkan semuanya. Model bisnisnya memang terlihat bagus, tapi belum tentu pihak sponsor mau keluar uang.
Tempat fotokopi sudah perpanjang kontrak. 2 kantin dari kampus lain sudah masuk tahap kedua. Aku bawa 2 merek untuk masa percobaan. Dan juga rancangan perizinan acaranya. Yang dilihat oleh pihak sponsor bukanlah Shen Zixing seorang. Melainkan, apakah model bisnis ini bisa jalan? Kamu ini pihak penyedia modal atau anggota tim? Co-founder. Koneksi dan modal, aku yang bawa. Pengambilan keputusan juga jadi tanggung jawabku. Aku di sini bukan cuma buat duduk manis. Kami setuju tim pendiri untuk terus memegang kendali. Kami berinvestasi pada tim pendirinya, bukan datang untuk jadi kepala redaksi konten. Hak kendali masih bisa dinegosiasikan. Kamu dengar itu? Ada juga modal yang datang. Karena mengincar dirimu. Kalau begitu, ayo lanjut bicarakan tentang investasi yang bisa membawa kita maju. Dulu, tiap lihat ada dana masuk aku pasti mau terima. Hari ini aku baru mengerti, kalau kita salah terima investasi, mau posting apapun di akun kita harus minta izin. Yang penting kamu paham, nanti saat kamu negosiasi dengan klien, kamu juga akan menemui syarat seperti ini. Aku tidak akan menyuruhmu menjualnya lagi, biar aku yang menyusun semua datanya. Apapun yang ingin dilihat investor, kita siapkan dari awal, biar kita tidak disetir oleh orang lain. Ini adalah data dari zaman klub musik, sampai data kita yang sekarang. Ada juga lisensi pertama kita. Kolaborasi merek pertama kita, dan penanganan krisis pertama kita. Tangzi adalah proyek IP pertama kita. Harus ditulis dengan jelas. Kalau dia bukan hasil polesan semata, tapi dia dibesarkan oleh sistem yang kita bangun ini. Kalau begitu, bolehkah aku menulis kesanku sendiri di sana? Ada artikel baru di internet, mulai lagi. Apa Gu Mingyuan langganan bulanan buat bikin artikel jahat? Gu Mingyuan mulai menyerang lagi. Dulu aku merasa tabel-tabel ini sangat merepotkan. Sekarang melihatnya malah bikin tenang. Bisa tidaknya perusahaan ini bertahan lama, bergantung pada hal-hal ini. Hal-hal yang dianggap merepotkan oleh orang lain. Nanti kalau ada anak baru melihat ini, mungkin mereka tidak akan terlalu panik. Itulah alasannya kita merapikan semua ini. Lihat ini. Kita memang sudah menandatangani kesepakatan awal dengan program kampus Tsinghua. Jadwal acaranya juga sudah berjalan. Ini adalah surat konfirmasi kerjasama dari kampus kita. Tidak ada yang dipalsukan. Mereka tidak pernah menjanjikan jumlah tayangan palsu. Isi kerjasamanya murni untuk kegiatan klub dan pengembangan akun kampus bersama. Artikel jahat itu malah jadi bumerang, dan sekarang malah menghancurkan mereka sendiri. Pihak forum sudah mulai menghapus postingan, tapi tangkapan layarnya sudah cukup. Apa kita perlu terus mengusutnya? Kami menerima segala bentuk keraguan, tapi semuanya harus berdasarkan fakta. Proyek kampus Tsinghua ini tidak akan berhasil hanya lewat omong kosong, melainkan dengan berjuang dari satu sekolah ke sekolah lainnya. Kalau kita bilang kita ini jujur, merekalah yang akan membuktikannya untuk kita. Tidak membalas hinaannya justru akan lebih menyakitkan. Menghujatnya itu tindakan murahan, kualitas kitalah yang bisa membungkamnya. Setelah itu, baru kita hadapi dia. Kampus pertama sudah daring, kampus kedua juga sudah daring, kampus ketiga masih kurang 1 orang, rekaman layar sudah diaktifkan, notulen rapat juga sedang dibuat. Jangan menghujat Gu Mingyuan. Jangan terlalu banyak memberi penjelasan. Biarkan fakta yang berbicara. Aku mengerti. Taigong, tapi mereka sudah ikut campur. Bahkan orang dari perusahaan kita juga ikut-ikutan. Dan mulai menentangnya, bukan cuma satu unggahan. Dari template kontrak sampai tangkapan layar obrolan. Bahkan komplain dari para pemengaruh juga ada. Tandai aku. Jangan dibagikan dulu. Kalau sekarang kita langsung menyerang, kita malah terlihat seperti sedang menikmati drama. Bukan seperti perusahaan profesional. Jadi kita diam saja nih. Aku sudah menahan amarah ini. Sampai otot perutku kaku rasanya. Bicara boleh, tapi jangan menghujat. Cheng Ye, hubungi pengacara, amankan semua buktinya. Suran, rapikan semua materi dari platform. Lalu serahkan ke pihak merek. Bukannya cukup dengan mengunggah satu video saja. Memposting video itu cuma cari ribut. Sekarang waktunya kita berbisnis. Gu Mingyuan sudah jatuh. Lini bisnis kampus yang ada di tangannya. Kamu mau mengambil alih lini bisnisnya.
Hal yang paling berharga di perusahaan Gu Mingyuan, bukanlah namanya, melainkan daftar akun kampus dan para kreatornya, serta kontrak dengan merek. Data akun harus diaudit terlebih dahulu. Jika di dalamnya ada akun yang melanggar, mengambilnya hanya akan membebani kita. Jadi, kita tidak akan menerima aset rongsokan. Kita hanya mengambil lini bisnis kampus, kontrak akun dan otorisasi kreator, serta klien bisnis. Lakukan uji kelayakan satu persatu. Orang lain menunggu untuk melihatnya hancur. Kamu justru mau membeli fondasi perusahaannya. Sekarang giliran kita yang menentukan harga. Aku akan mencari pengacara. Jangan sebut soal akuisisi. Bilang saja ini pemeriksaan risiko. Kalau beritanya bocor terlalu cepat, Gu Mingyuan pasti akan menaikkan harganya. Mengerti? Pura-pura tidak peduli dulu. Jangan buka kartu terlalu cepat. Bukankah Gu Mingyuan sangat suka menentukan harga? Kali ini, biarkan dia duduk di posisi orang yang menerima penawaran. Sen Zixing, ambisimu besar juga. Tim mahasiswa berani-beraninya mau membeli lini bisnisku, bukan membeli perusahaanmu, tapi membeli bagian yang tidak bisa kau pertahankan. Di tangan Presdir Gu dari King He masih ada sumber daya merek. Apa modal kalian untuk memaksanya menjual? Paman Ki, pihak merek sudah menghentikan promosi sementara. Masih ada 3 perusahaan lagi yang sedang memantau. Aku membantu pihak merek menghindari risiko. Siapa yang bisa mengambil alih kampus? Kalau salurannya bersih, merek pasti akan ikut. Kami cuma menerima 3 jenis, akun bersih dan kontrak lengkap, serta klien yang bisa perpanjang kontrak. Akun pelanggar dan kontrak bermasalah tidak kami terima. Klien-klien ini bersedia perpanjang kontrak dengan Zixing. Kalau Anda terus keras kepala, arus kas macet dan talenta kabur. Buku keuangan Anda cuma akan makin hancur. Kalian pikir beberapa lembar laporan bisa menekan saya? Ini bukan sekadar laporan. Paman Ki memang ingin mengambil alih, tapi sengketa talenta dan audit platform, serta pelanggaran kontrak merek, semuanya harus ditanggung bersama. Saya di sini cuma mau melihat-lihat, bukan untuk menanggung masalah lama Pak Gu. Pak Gu, kami membeli lini bisnis ini, bukan untuk membereskan kekacauan Anda. Karyawan harus diwawancara ulang, talenta tanda tangan ulang, kerjasama merek juga harus ditinjau ulang. Anda pertahankan harganya, dan kami akan ambil saluran yang bersih ini. Bagaimana kalau saya tidak mau jual? Kalau begitu, kami akan terus merebut klien Anda, dan merekrut talenta yang mau tanda tangan ulang. Kalau semuanya sudah pergi, harganya tidak akan seperti ini lagi. Hari ini kami tidak akan memaksa Anda. Kami tunggu jawaban resmi Anda. Urusan selanjutnya akan ditangani oleh perusahaan lama. Akuisisi resmi akan bergantung pada hasil uji tuntas. 32 akun, yang aktif 19. Ada 17 klien, tapi yang bisa lanjut negosiasi cuma 6. Kamu cepat tanggap juga ya, direktur teknisnya yang pintar mengajar. Jangan limpahkan ke aku, ubah dulu hak aksesnya. Admin lama telah keluar, data talent telah dienkripsi. Kurang satu saja, tidak akan dihitung sebagai serah terima. Bagi yang bersedia bertahan, bisa mengikuti wawancara ulang. Media Zixing tidak akan memakai trik kontrak murah yang mengikat. Kontrak juga harus ditandatangani ulang. Lalu, untuk masalah talent sebelumnya, semuanya harus dijelaskan. Sen Zixing, jangan kau kira, setelah mengambil alih, kau bisa langsung membesarkannya. Mencari untung di pasar kampus ini, tidak semudah yang kau bayangkan. Aku tahu. Aku berjuang selangkah demi selangkah, hingga bisa seperti sekarang. Pengambil alihan selesai. Presdir Gu. Presdir Wang, proyek Qiyue itu, tidak akan kita lanjutkan lagi. Jaringan kampus milik Presdir Gu, akun-akun intinya, semuanya sudah diambil alih oleh Zixing. Risikonya terlalu tinggi. Mulai hari ini, kita tarik investasi. Lihat. Kamera 1 terkonfirmasi, kamera 2 ada di area penonton. Untuk merek, jangan menyorot wajah terlalu dekat, jangan sampai terlihat kaku seperti iklan. Ruang siaran langsung sudah stabil, komentar berjalan normal. Untuk pesanan di sistem, akses masuknya saat ini lancar. Aku masih sedikit gugup. Jangan melihat seberapa banyak orang di bawah panggung. Cukup tatap sorotan cahaya di barisan pertama itu. Tang Zi. Tang. Penonton siaran langsung mulai bertambah. Klik pada tautan merek juga terus meningkat. Ini bukan popularitas semu. Stabilkan kameranya, jangan asal ganti sudut pandang. Biarkan penonton mendengarkan bagian ini dulu. Dulu kamu pernah bilang, Tang Zi bukannya tidak ada yang menonton, tapi tidak ada yang tahu cara menyorotnya. Sekarang dia sudah berhasil membuktikan dirinya. Dia memang sudah seharusnya begitu. Kami cuma sekadar membukakan pintu untuknya.
Tadi aku dengar, semuanya ikut bernyanyi. Bukan cuma ikut bernyanyi, siaran langsungnya juga meledak saking ramainya. Amankan 10 acara berikutnya. Semester lalu, saya masih mengingatkan Shen Zixing agar tidak mengabaikan kuliahnya. Sekarang, kampus malah mengundangnya presentasi proyek. Saya akui, saya sudah salah menilainya. Modal pertamaku bukanlah dari meja pendanaan investor, melainkan dari sebuah stand kecil di kantin, yang bahkan tidak ada antreannya. Waktu itu, kenapa kamu berani merekamnya? Bukan begitu, memang tidak ada lagi pilihan lain. Karena orang lain meremehkannya, aku hanya bisa memulainya dari yang paling bawah. Waktu itu, Shen Zixing berinisiatif datang menanyakan aturannya. Saya kira dia mau mencari celah untuk curang. Tapi ternyata, dia benar-benar takut terkena penalti yang bisa merusak reputasi akun kampusnya. Itu termasuk pujian, kan? Secara harfiah sih, iya. King He, posisimu sebagai salah satu pendiri. Sebenarnya tugas utamamu apa? Shen Zixing bertugas untuk membawa proyek ini ke puncak kesuksesan. Dan aku bertugas menjaganya, agar tidak ada yang menjatuhkannya. Sebegitu maunya melindungiku, ya. Aku melindungi perusahaan, dan sekalian melindungimu. Jadi, kalian ini sebenarnya pacaran atau tidak? Kalau soal itu, kalian tanya saja padanya. Bos Shen, tolong berikan jawaban yang jelas. Selama dia belum setuju, aku tidak akan sembarangan mengaku. Media bilang, Bos Shen, kamu mungkin masuk nominasi daftar orang kaya muda. Mereka mau mewawancaraimu, mau terima. Judulnya lumayan menakutkan juga. Terima saja, orang-orang sudah pada tahu. Kita tidak perlu sembunyi. Kalau begitu, jangan cuma biarkan orang-orang melihatmu. Biarkan mereka melihat perusahaan kita juga. Dan juga aku. Lihatlah, saudara Shen Zixing, publik saat ini paling penasaran dengan satu hal. Belum lulus kuliah tapi valuasinya 1 miliar. Apa itu benar? Pendanaan masih dalam tahap negosiasi. Sebelum angkanya pasti, aku tidak akan mendahului pasar dalam menyebut harga. Kalau jawabnya begini, judul beritanya jadi kurang heboh, loh. Judulnya boleh sensasional, tapi angkanya harus akurat. Kalimat ini bisa masuk tren pencarian, nih. Kalau kamu bersuara lagi, kamu yang masuk kamera duluan. Banyak orang merasa mahasiswa yang merintis usaha itu cuma main-main. Bagaimana caramu meyakinkan investor? Kalau ini bukan sekadar tren sesaat. Pasar mahasiswa itu tidak kecil. Makan, fotokopi, kegiatan organisasi, pertunjukan, mencari pekerjaan, mencari. Lalu apa senjata utamamu untuk menang? Keaslian mahasiswa itu tidak bodoh. Iklannya kaku atau tidak, mereka bisa langsung tahu hanya dengan melihatnya. Yang kami inginkan adalah, mereka bersedia untuk tetap memakai layanan kami. Selama merintis usaha ini, apa kamu pernah mengalami masa-masa yang sangat sulit? Contohnya, diremehkan karena tidak punya uang untuk makan. Semua orang pasti punya masa sulitnya, tapi aku tidak mau jualan kesedihan demi dapat klien. Halaman jadwal wawancaranya, pengunjungnya mulai naik, beban server kita juga meningkat. Naiknya sekarang, padahal wawancaranya belum dirilis. Teasernya tersebar ke banyak kampus, mereka sedang mencari kita. Kalau wawancara ini harus diberi judul, kamu ingin judul yang seperti apa? Jangan tulis soal jenius, jangan juga sebut legenda, tulis saja begini, belum lulus kuliah, dia menyulap trafik kampus, menjadi sebuah perusahaan. Kalau ini sampai viral di internet, semua orang pasti akan melirik kita. Ya sudah, biarkan saja mereka melihat, perusahaan yang ingin berkembang, harus siap tampil di bawah sorotan. Asal jangan sampai silau karena sorotan itu. Kalau begitu, tolong bantu awasi itu. Biar aku yang mengurus perusahaan. Ada 3 kampus lagi yang menghubungi. Satu minta acara festival musik, satu lagi minta akun kuliner, dan yang satu lagi ingin bikin siaran langsung untuk acara kelulusan. Jangan diterima dulu, kapasitas server kita sudah mau penuh, sistem manajemen akun juga sudah tidak kuat menampung. Dengan kampus sebanyak ini, di sini juga banyak sekali orang yang mengirim pesan ingin tanda tangan dengan perusahaan Zixing. Sortir berdasarkan sumber daya kota dan kepatuhannya. Buat klasifikasi tingkat kesulitannya. Proyek yang bisa dikerjakan maksimal, utamakan dulu. Yang cuma ikut-ikutan, kesampingkan dulu. Tapi, ini semua uang, loh. Kalau kita terlalu rakus ambil uangnya, tapi layanannya tidak memadai, pada akhirnya reputasi kita yang akan hancur. Tapi, kita baru saja mulai dilirik oleh seluruh negeri. Kalau kita pelan-pelan sekarang, apa tidak akan direbut orang lain? Biar orang lain berebut tren, kita mengejar loyalitas pelanggan. Aku butuh 1 minggu untuk memperbarui sistem, hak akses akun dan pengarsipan kontrak, data para talent. Klien bisnis juga harus disaring.
Pastikan semuanya cocok untuk masuk kampus. Oke, biar aku yang jadi orang jahatnya. Bukan orang jahat, tapi penjaga gerbang utamanya. Kalau semuanya dibiarkan masuk, perusahaan bisa kacau. Lalu bagaimana dengan talent yang baru? Mereka semua takut ketinggalan tren. Bantu aku rekam satu video internal. Katakan pada mereka, tren itu bukan berarti makin cepat makin baik. Bangun identitas akunnya dulu, baru karirnya bisa bertahan lama. Ini syarat dari Zuihua. Tim pendiri tetap memegang kendali. Pencairan dana dilakukan secara bertahap. Kami tidak akan ikut campur urusan konten. Syarat-syaratnya lebih jelas dari versi sebelumnya. Jadi kita benar-benar berhasil memenangkan negosiasi ini. Jangan senang dulu sebelum tanda tangan. Hari ini tidak ada perayaan. Periksa lagi persyaratannya. Kita baru menang kalau sudah sampai halaman terakhir. Lihat. Sistem baru ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Kampus, talent, dan klien bisnis diurus secara terpisah. Semua aktivitas akan terekam di sistem. Lalu bagaimana dengan data di tabel yang lama? Malam ini semuanya akan dipindahkan. Salah satu data saja, besok akan jadi masalah besar. Aku sudah selesai menyaring tahap pertama. Dari 17 kampus, kita terima 5 dulu. Dari 20 brand, kita bicarakan dengan 6 dulu. Sisanya sudah aku tolak semua. Tolak merek fashion ini. Kontroversinya terlalu banyak. Bisa jadi bumerang kalau masuk ke pasar kampus. Tapi bayarannya lumayan besar loh. Jiwa bisnisku agak tergoda nih. Uang kotor jangan sampai masuk ke perusahaan. Paham? Boleh cari cuan, asal caranya bersih. Kasar sih, tapi memang benar. Yang paling kalian butuhkan sekarang adalah tim manajemen, bukan sekadar trafik. Jadi kucuran dana. Pertama jangan dipakai untuk iklan. Rekrut orang dulu, baru sewa kantor. Tim legal, keuangan, dan operasional. Sama sekali tidak boleh dipangkas. Target datanya bisa diterima. Tapi beban penagihan jangan ditaruh semua di pundak tim. Biaya sewa kantor pakai uang perusahaan. Jangan lagi berdesakan di kampus dan begadang di ruangan sementara. Bisa direvisi. Migrasi sistem tahap pertama sudah selesai. Tidak ada data yang hilang. Teh susunya setengah manis, bobanya sedikit saja. Ini lebih menegangkan daripada nunggu nilai ujian. Pasti kutraktir, khusus buat si setengah manis. Hari ini bobanya ditambah, sesuai dengan anggaran proyek. Kali ini kita bisa tanda tangan. Kita akhirnya duduk di meja perundingan. Duduk berunding bukan berarti kita sudah menang. Besok tetap mulai kerja seperti biasa. Lihat. Perusahaan ayahku punya koneksi. Kalian kan sekarang sedang ekspansi. Pasti akan sangat berguna. Mana dokumennya? Kamu tidak mau tanya dulu kenapa aku kesini. Kamu datang bukan untuk bernostalgia. Mau bahas kerjasama, kan? Biar kulihat dokumennya dulu. Soal masa lalu, aku mengakuinya. Sekarang aku datang membawa sumber daya. Beri aku posisi. Kerjasama ini bisa kita bicarakan. Tapi jangan harap bisa memotong antrean. Penawaran harga harus lewat perusahaan. Datanya masuk ke sistem pusat. Dan kontraknya menggunakan format kami. Aku kesini bukan untuk memohon padamu. Kalau begitu, kita tidak usah bicara. Biar aku lihat persyaratannya. Pertama, hubungan masa lalu tidak dihitung dalam penawaran hari ini. King He, kamu juga ada di sini rupanya. Cara bicaramu sekarang, semakin mirip dengannya. Basa-basi itu terlalu lama. Aku tidak punya kesabaran untuk itu. Dulu aku selalu merasa, cepat atau lambat kamu akan melihatku. Aku sudah melihatnya sejak lama. Hanya saja kamu selalu mengira. Menyukai seseorang. Berarti harus memenangkannya kembali. Jadi, aku bukan kalah dari Shen Zixing. Kamu itu kalah oleh egomu sendiri. Aku mengerti. Kalau sudah mengerti, mari bicara sesuai aturan. Zixing Media dalam berbisnis tidak pernah memberikan hak istimewa. Kedepannya, aku tidak akan lagi membandingkanmu dengan siapapun. Kalau begitu, kerjakanlah dengan baik. Aku akan pulang dan merevisi proposalnya. Lihatlah. Siapa yang akan menyangka, dari sekadar mencari klien di kantin, sekarang kita bisa sampai ke gedung perkantoran. Subantang, tanaman ini untukmu, untuk jadi jimat ruang server, sekaligus mencairkan wajah dinginmu itu. Wajah dinginku tidak butuh dicairkan. Taruh di sana, jangan halangin ventilasi. Suran, kamu pindahan kantor. Malah kelihatan kayak lagi perbaikan darurat. Potong pitanya bisa telat, tapi internet nggak boleh putus. Mati internet itu baru namanya bencana pindahan sesungguhnya. Dokumen legal taruh di sebelah sini. Kontrak para kreator dikunci terpisah. Ya, Chen Ye, jangan taruh kopimu di sebelah kontrak. Siap, Kak King He. Jangan banyak omong,
Deh, Dana investasi sudah masuk, valuasi kita tembus 1 miliar. Dan sekarang kita juga punya kantor sendiri. Zixing, kasih sepatah dua kata, dong. Simpan dulu aja pidatonya. Tuh kan, sudah kuduga, romantismenya Pasen itu. Ya cuma tentang mulai kerja. Cheng Ye, serah terima bisnis 3 kampus dilakukan hari ini. Tim di belakang layar harus rilis laporannya nanti malam. Tang Tong yang akan ngisi sesi berbagi untuk karyawan baru. King He, tolong periksa daftar merek nanti sore. Ya, soal acara peresmian kantor baru. Aku akan usahakan datang. Asalkan Cheng Ye nggak narik-narik aku. Buat ikut potong pita. Wah, nggak bisa gitu, dong. Direktur teknis kita harus banget ikut potong pita bareng aku. Tugasku itu menyeretmu sampai ke depan kamera. Biar kita berdua masuk ke dalam satu layar. terus kamu gimana? Kantor udah beres. Orang-orang juga udah kumpul semua. Kamu masih mau pergi kemana lagi? Aku mau pergi ke kampus sebentar. Mau mampir ke tempat Paman Chen. Dana pertama kita kan datang dari sana. Sekarang kita udah pindah ke kantor resmi. Aku juga ikut kalau begitu. Kalau dulu aku nggak kesana kemari. Surat konfirmasi di tempat Paman Chen itu nggak bakal punya jiwa kayak sekarang. Dulu kamu hampir aja masukin surat konfirmasi itu ke dalam kotak makan. Subantang, masa lalu kelam kayak gini, tolong jangan dimasukin ke biografi perusahaan, ya. Direktur bisnis juga harus jaga gengsi, tahu. Kesampingkan dulu soal gengsi. Formulir serah terima dari 3 kampus. Jangan cuma sibuk nostalgia, selesaikan bacanya di jalan. Kita boleh pergi ke tempat Paman Chen. Tapi jangan lupa, nanti sore masih ada pemeriksaan ulang dokumen pendanaan. Makanya, kita kembali ke titik awal dulu, baru melangkah maju. Notifikasi beritanya sudah muncul. Kandidat daftar orang kaya muda. Gimana rasanya? Peringkat itu cuma buat dilihat orang lain. Kantor ini untuk dipakai oleh tim kita. Dan jalan hidup tetap kita sendiri yang tentukan. Kalimat ini bisa dijadiin slogan di dinding perusahaan kita. Jangan dipajang di dinding dulu. Peringkat itu nggak bakal lari kemana-mana. Tapi kerjaan yang bakal lari ngejar kita. Kali ini, setir kendali ada di tanganku. Kandidat orang kaya muda apanya? Emangnya tim mahasiswa bisa punya berapa banyak? Pendapatan asli, abis viral, datanya juga pasti anjlok. Gu Mingyuan udah jatuh kayak gitu aja. Mulutnya masih aja berkoar. Wawancara ini makin viral. Ada yang mulai mempertanyakan apa pendapatan kita. Itu benar atau enggak? Dia mau mengalihkan topik dari kegagalan akuisisi. Kembali ke keraguan soal nilai perusahaan kita. Kalau kita sampai terpancing emosi, kita bakal masuk ke dalam permainannya. Nggak usah diladenin. Perlu aku bikin video buat balas dia nggak? Kali ini aku jamin rimanya pas. Nggak usah, kamu kumpulkan data kampus mitra dan investasi lanjutan. Jadikan satu halaman infografis. Bagikan yang bisa dibagikan ke publik. Dan blur bagian yang rahasia. Kisaran pendapatan boleh dicantumkan. Tapi nominal asli kontraknya harus disembunyikan. Persentase bagi hasil untuk kreator. Cukup tampilkan peraturannya saja. Jangan cantumkan pendapatan pribadi mereka. Untuk pihak sponsor, biar aku yang beritahu mereka duluan. Jangan sampai mereka tahu dari internet lalu bertanya pada kita. Tanggapan kita ini bukan ditujukan untuk Gu Mingyuan, tapi untuk semua orang yang belum paham sepenuhnya tentang Zixing Media. Teriakannya itu ibarat megafon gratis buat kita. Dia lumayan niat juga ya. Kunjungan situs web resmi kita naik 2 kali lipat, dan tawaran kerjasama juga terus berdatangan. Gu Mingyuan tadinya berniat mengacau. Ujung-ujungnya malah menggiring semua ikan masuk ke dalam jaringmu. Jangan cuma asyik nonton drama. Karena kunjungannya lagi naik, pastikan halaman profil kita nggak error. Ada surel masuk dari tim penilai. Ini kabar bagus, atau malah surat perintah lembur semalaman. Itu membuktikan mereka membacanya dengan teliti. Kalau begitu, kita tunjukkan saja yang aslinya. Nggak usah pakai filter segala. Kertas coret-coretan ini ternyata masih ada. 10 yuan untuk jajan di semua stan sepi. Tapi malah gagal total di stan pertama. Kalau dilihat-lihat sekarang, tampilan miskin itu ternyata jadi kenangan berharga. Miskin begitu justru terlihat nyata. Konten pertama itu jangan diedit terlalu bagus. Cara kita bicara harus disesuaikan dengan target audiensnya. Tim penilai itu mengutamakan keberlanjutan. Video pertama, penghasilan pertama, lisensi pertama, pendanaan pertama, garis waktunya tidak boleh putus. Kisah perkembanganku juga harus dimasukkan. Tentu saja, kamu ini bagi Zixing Media adalah yang pertama kali berhasil diorbitkan sebagai IP kampus. Kalau bukan kamu, siapa lagi?
Tidak perlu memujiku, masukkan saja kejadian di atap hari itu. Saat pertama kali dimarahi, pertama kali naik panggung, dan pertama kali pembagian hasilnya ditulis dengan jelas. Itu saja sudah cukup, bukti tanda terima uang tunai. Dari Paman Chen juga harus dilampirkan. Masukkan. Gu Mingyuan curiga, kalau pendapatan kita itu hasil rekayasa. Semakin kuno bukti penghasilan pertama kita, akan semakin meyakinkan. Biar kuno, tapi buktinya kuat. Sudah seperti pusaka turun-temurun perusahaan kita. Semakin dilihat, semakin bernilai. Jangan hanya menumpuk pencapaian, serangan bot, pembatasan trafik, dan hak kontrak. Semua jejak digitalnya harus dicantumkan. Periksa lagi data pendapatannya. Gunakan angka konservatif untuk tingkat investasi ulangnya. Jumlah kampus yang dihitung hanya yang sudah resmi dikontrak. Sudah aku tulis. Tidak kutulis terlalu berlebihan. Aku hanya menulis, dulu tidak ada yang mau mendengarkanku. Sampai akhirnya ada yang bersedia mendengarkan satu laguku sampai selesai. Itu saja sudah cukup. Dokumen portofolionya ada 230 halaman. Lampirannya juga sudah lengkap. Kirim sekarang. Penilaian akhir ini bukan cuma soal masuk daftar peringkat, tapi demi lolos ke putaran terakhir. Kali ini kita benar-benar sudah maju satu langkah besar. Jangan buka sampahnya dulu. Besok kita masih harus banting tulang. Lihat. Penonton siaran langsung kita memecahkan rekor baru. Tautan produk jangan terlalu sering dimunculkan. Malam ini itu acara musik, bukan obral cuci gudang. Sistem belakang layar aman. Kolom komentar dipenuhi nama Tang Chu. Untuk saat ini tidak ada yang menghujatmu. Lagu ini, ku persembahkan untuk kalian semua yang merasa diri kalian tidak terlihat. Terima kasih juga untuk Zhixing Media, karena telah membuatku bisa melihat diriku sendiri terlebih dahulu. Ternyata perjuangan kita selama ini, bukan sekadar mengurus akun media sosial saja ya. Ini baru yang namanya kehidupan kampus sesungguhnya. Ramai, murni. Dan masih ada orang yang berani bermimpi. Jangan sampai hilang, kalau besok kamu tidak bisa menemukannya, kamu pasti akan menyalahkanku lagi. Kamu lumayan memahamiku juga ya. Berkasnya sudah disetujui. Kita tunggu sampai dia mengumumkannya secara resmi. Ini juga merupakan bagian dari kerjasama kita. Ini adalah keputusanku sendiri. Lihat. Kamar ini benar-benar sudah hampir kosong. Dulu aku masih sering mengeluh kalau tempat ini terlalu sempit. Tapi sekarang melihatnya, rasanya berat untuk ditinggalkan. Kalau berat kamu bisa terus tinggal di sini. Lagi pula di bawah kasurmu itu masih ada 3 pasang sepatu olahraga yang bau. Kita sudah lulus, bisakah kamu sedikit menjaga harga diriku? Foto ini masih ada. Qi Yue tadi ada di bawah. Ya, aku melihatnya. Dia sempat berdiri sebentar, tapi akhirnya pergi juga. Kalau sekarang dia naik ke atas, nggak tahu harus bilang apa. Biarin aja dia pergi. Setidaknya dia sudah menyelesaikan urusannya sendiri. Urusan Gu Mingyuan ini akhirnya benar-benar selesai. Benar-benar selesai. Kalau hari itu kita nggak pergi ke kantin, Zhixing Media nggak akan pernah ada. Jadi, modal awal kita, benar-benar dari paket makan 10 yuan, yang kita sisihkan mati-matian, secara teknis. Semua berawal dari satu video, satu investasi lanjutan, dan selembar surat konfirmasi. Kamu ini ya, kenangan kelulusan aja bisa kamu ubah jadi laporan keuangan. Salut aku. Laporan keuangan gak mungkin bohong, tapi manusia bisa. Udahlah. Pembukuan harus jelas, dan pertemanan kita jangan sampai bubar. Tenang saja, uang milik perusahaan, kita tetap bersaudara. Suran tetap sama komputernya, dan komputer itu bagianku. Kardusnya kamu angkat sendiri ya. Kalau begitu, ayo berangkat ke kantor. Masih banyak akun yang harus dicek. Beres-beres asrama buat kelulusan. Malah jadi bahas kerjaan. Memang khas kita banget. Benar-benar deh kita ini. Dengar ya. Aku bahas soal kerja sama dulu. Kalau mereknya nggak sesuai, dibayar berapapun, kita nggak akan terima. Terus kalau klien tanya, gimana soal jaminan target datanya? Biar aku yang jawab, bilang aja begini. Kita menjamin eksekusi kerja, bukan jual omong kosong. Kita berikan data yang nyata, bukan janji palsu. Mulai sekarang, semua kontrak akan masuk ke sistem. Janji lisan tidak berlaku. Setiap perubahan harus ada jejaknya. Mengunduh data juga akan tercatat di sistem. Kalau aku tidak mau menerima iklan tertentu, apa boleh kutolak? Tentu saja boleh, kamu itu bukan barang dagangan di rak. Akunmu juga bukan untuk bisnis sekali jalan. Dulu aku juga takut, kalau menolak, kita akan kehilangan kesempatan. Tapi ternyata, kalau ditulis dengan jelas, kedepannya malah bikin kita lebih tenang. Pengumuman peringkat sudah masuk.
Hitung mundur 24 jam. Cepat sekali. Halamannya sudah menampilkan cuplikan. "24 jam, kita selesaikan dulu arsip kontrak hari ini. Kamu ini benar-benar kaku sekali ya. Saat hitung mundur begini saja." Sudahlah, peringkatnya tidak akan kemana-mana. Terima kasih kerja kerasnya, Bos Lin. Jangan mulai deh, Bos Shen, tanda tangan dulu. Wah, Bos Shen muda sudah datang. Hari ini mau makan apa? Seperti biasa, paket 10 yuan. Paman, jangan ikut-ikutan mereka panggil aku begitu. Namamu sekarang sering masuk berita loh. Sudah jadi orang terkenal. Masa aku tidak boleh numpang tenar sedikit? Wah, itu benar-benar Shen Zixing. Iya, yang dari Zixing Media itu kan. Ambil makan dulu sana, jangan halangi antrean. Porsi ini biar aku yang traktir. Aturan tetap aturan, Paman. Video pertamamu itu sudah memberiku banyak sekali pelanggan. Masa kamu masih mau perhitungan soal 10 yuan ini? Itu kan bentuk kerjasama. Hari ini urusannya makan. Dulu aku hampir saja menutup kedai ini. Lokasinya terpencil. Semurah apapun makanannya, tidak ada yang melirik. Waktu itu kamu bilang, mari kita coba buat satu video. Aku masih takut ditertawakan. Aku juga takut tidak ada yang menonton. Kak, kami juga ingin membuat akun. Itu tidak mudah. Yang sulit adalah mengambil langkah pertama. Xiao Shen, kalau kamu benar-benar masuk peringkat, Paman akan tambahkan lauk untukmu. melihatmu sukses dari tempat paman ini. Paman sudah merasa sangat senang. Semuanya berawal dari sini. Sudah sepatutnya kembali ke sini untuk mengenang. Lao Shen, sudah kuduga kamu ada di sini. Di kantor tegangnya sudah seperti mau cek nilai ujian. Kamu malah santai, sendirian di sini bernostalgia. Setidaknya kalau dia di sini, dia tidak akan sembarangan mengklik dashboard. Halaman peringkatnya masih butuh setengah jam lagi untuk diperbarui. Kamu benar-benar tidak mau kembali ke kantor. Di sini internetnya juga bisa untuk memuat ulang. Aku tidak sanggup. Jantungku sekarang berdebar lebih kencang daripada saat video pertama kita tembus 10.000 tayangan. Data perusahaan. Sudah kuperiksa sekali lagi. Dokumennya tidak ada masalah. Masuk peringkat atau tidak. Bisakah kamu sedikit saja? Terlihat tegang seperti manusia biasa. Aku juga tegang. Hanya saja tidak seberisik dirimu. Itu yang kamu sebut tegang. Kukira kamu sedang dalam mode siaga. Apakah saat itu kamu sudah memikirkan hari ini? Tidak kusangka akan secepat ini. Lalu, apa kamu takut? Pernah. Takut kembali ke masa saat hanya berjuang untuk kesuksesan orang lain. Takut setelah perusahaannya membesar. Aku tidak lagi memegang kendali. Sekarang, kamulah yang memegang kendali. Kita juga masuk. 10,98 detik. 0022. Jangan sampai niatnya segarkan malah kepencet lapor. Tanganku emang gemetaran, tapi instingku masih tajam. Udah masuk. Shen Zixing, namamu masuk daftar. Aku udah lihat. Seluruh kampus lagi heboh bahas ini. Di grup dosen juga pada dibagikan. Paman Chen sampai kirim pesan suara, katanya, kalau hari ini kita makan di standnya. Semuanya bakal dapat gratis tambah 1 lauk. Informasi daftarnya sudah dikonfirmasi. Sumber kutipan medianya juga benar. Nggak ada tautan palsu. Subantang, di saat begini kamu masih sempat periksa tautan. Kamu ini satpamnya daftar peringkat. Ya, makin terkenal, makin gampang ada yang memalsukan. Lagian harus ada yang jadi satpamnya, kan? Selamat ya, Zixing. Aku baru aja selesai kelas. Seluruh anggota klub musik lagi ngomongin kamu. Latihan yang benar. Jangan sampai suara kamu fals gara-gara aku masuk daftar. Tenang aja. Aku lebih jago merayakannya daripada kamu. Dulu ayah dan ibuku suka bilang, masuk ke perusahaan rintisan itu nggak stabil. Kasih tahu paman dan bibi, perusahaan kita ini sangat stabil. Syaratnya, akun kamu untuk hari ini. Jadwal postingannya jangan sampai terlewat. Kesampingkan dulu soal daftar peringkat. Syarat pendanaan putaran berikutnya sudah datang. King He, hari ini nggak bisakah kamu biarin kita melayang kesenangan dulu selama 5 menit? Boleh. Habis melayang, mendarat lagi buat tanda tangan. Bos Lin yang berhak mutusin setengahnya. Setengah yang mana? Setengah bagian risikonya. Terus, setengah bagian keuntungannya gimana? Kita hasilkan sama-sama. Menurutmu, mereka berdua itu ada hubungan apa sih? Perwakilan mahasiswa, kali ini kamu benar-benar harus kembali ke kampus. Jangan tulis terlalu banyak basa-basi. Kalau kamu banyak basa-basi, itu bukan kamu banget. Aku tahu. Ini acara wisuda loh, harusnya pidatonya yang bikin semangat dong. Sekalian saja bikin semua petinggi kampus terbangun. Soal membara atau tidak, itu urusan nanti. Yang penting jangan cuma omong kosong. Aku sudah bantu rapikan satu versi.
Bagian tengahnya jangan terlalu panjang. Bagian akhirnya jangan sok keren. Bagian ini tidak perlu, kamu berani banget ya, tulisan King He saja berani kamu coret. Selanjutnya, mari kita sambut perwakilan lulusan terbaik. Shen Zixing, disilakan naik ke atas panggung. Nanti jangan terlalu banyak improvisasi ya. Aku ikuti saranmu, tapi kalau basa-basi, aku tidak mau dengar. Jangan gugup, nanti kertas susunan acaranya bisa jatuh. Daftar nama ini, dibandingkan dengan teks pidato, lebih terlihat seperti sumber kepercayaan dirimu. Nanti bicara yang singkat saja, kita masih harus rapat setelah kembali ke kantor. Hari wisuda begini masih mau rapat. Bos Shen, sepertinya Anda salah paham soal masa muda. Perusahaan tidak akan, hanya karena kamu memakai topi toga, lalu otomatis libur. Selanjutnya, mari kita sambut perwakilan lulusan. Dari Zixing Media, sang pendiri, Shen Zixing. Banyak orang bertanya padaku, Zixing Media itu sebenarnya dimulai sejak kapan? Bukan pada hari kita memenangkan penghargaan, bukan juga di hari kita mendapatkan pendanaan. Tapi, saat aku berdiri di depan loket kantin, dan ditertawakan karena miskin. Waktu itu, yang aku tahu hanyalah hal-hal yang tidak dihiraukan oleh orang lain. Mungkin juga akan ada kesempatan. Orang-orang pertama yang menonton video ini adalah kalian semua. Kedepannya, akan ada banyak peluang yang terbentang di depan kalian. Beberapa mungkin terlihat sangat menggiurkan, tapi sebenarnya, mereka sedang membeli harga diri kalian. Berpikirlah sejenak sebelum kalian tanda tangan. Terima kasih untuk kalian semua. Selamat atas kelulusannya, dan selamat atas pencapaiannya. Baru juga lulus, sudah ada proyek baru nih. Mau diambil nggak? Lin King He, ikutlah denganku ke tahap selanjutnya. Shen Zixing, asal tahu saja, aku bukan cuma mengikutimu, tapi, aku akan menang bersamamu. Menang bersama.